Bab 151. Dasar pembohong. Dasar pembohong. Saat memasuki aula samping, Raja menatap Jiang Yuming yang berlutut di hadapannya dengan wajah sedih. Ketika Jiang Yuming melihat kedatangan Raja, ia langsung menangis dan memohon, "Yang mulia, Anda harus mengambil keputusan untuk hamba Anda yang rendah hati ini." Meskipun menyandang gelar terhormat Menteri Pendapatan, Jiang Yuming tetap dengan rendah hati menyebut dirinya sebagai seorang pelayan dalam percakapan pribadi dengan Raja. Sikap ini merupakan upaya tulus untuk menyampaikan kesetiaan dan rasa terima kasihnya yang tak tergoyahkan atas hari-hari yang telah ia habiskan untuk melayani Raja. Anehnya, Raja menganggap sikap tersebut sangat mengharukan. Saat Raja mengamati pemandangan mengharukan yang terjadi di hadapannya, ia tak kuasa menahan diri untuk merenungkan luapan emosi Jiang Yuming. "Engkau, hamba setiaku, meneteskan air mata atas putramu, seorang pemuda yang asal-usulnya tidak jelas dan tanpa garis keturunan yang jelas, namun di sini engkau menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam kepadanya seolah-olah dia adalah darah dagingmu sendiri. Apakah pengabdian seperti itu benar-benar diperlukan?" Meskipun demikian, sikap Raja tetap tenang, dan ia bertanya dengan lembut, "Mengapa kau menangis? Bangun dan ungkapkan isi hatimu." Jiang Yuming, gemetar karena emosi, bersujud di hadapan Raja dan mulai berkata, "Yang mulia, saya telah diperlakukan tidak adil secara serius." "Berbicaralah dengan bebas," Raja mendorongnya dengan penuh kebaikan. "Putraku tercinta telah disiksa dengan kejam di luar gerbang selatan oleh Chang Xiao, putra Chan Nantian," seru Jiang Yuming dengan putus asa. Sebagian besar tulangnya hancur, tubuhnya cacat, dan wujudnya menjadi gumpalan darah dan daging yang mengerikan. Tidak ada jejak kemanusiaannya yang tersisa ketika mereka membawanya pulang. Sekarang ia terbaring dalam keadaan koma, dan aku khawatir ia berada di ambang kematian. Aku memohon kepada Yang Mulia untuk menegakkan keadilan bagi hamba Yang Mulia yang rendah hati dan menghukum pelakunya." Sang Raja tersentak kaget. Bagaimana dia bisa mengalami luka separah itu? Suara Jiang Yuming bergetar saat ia memohon, "Yang Mulia, saya mohon kepada Anda. Dia adalah satu-satunya anak yang saya miliki." Sang Raja tak kuasa menahan rasa jengkelnya. "Aku sadar bahwa dia adalah satu-satunya, ya, satu-satunya, putramu, seluruh kerajaan tahu tentang putramu. Tadi aku merasa simpati, tapi sekarang aku hampir tertawa terbahak-bahak karena kata-katamu." Ia hampir saja memberikan balasan ketika ia teringat sesuatu yang penting. "Gerbang Selatan, katamu. Bukankah itu lokasi keberangkatan pasukan Su Dingguo? Bagaimana, putra kesayanganmu bisa terlibat dalam pertikaian seperti itu? Aku sempat ditempatkan di tembok di sana. Setelah kepergian Su Dingguo, aku segera kembali ke istana. Bagaimana mungkin aku melewatkan pertempuran kecil seperti itu?" Jiang Yuming ragu sejenak, jawabannya penuh dengan ambiguitas. "Putraku dan para pengikutnya, mereka pasti telah tiba di gerbang, setelah kepergian Pangeran Huayang. Yang Mulia, Anda telah kembali ke istana. Oleh karena itu, keadaan ini tampak sangat masuk akal." Raja mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Jadi putramu tiba di gerbang setelah pasukan sudah pergi, hanya untuk kemudian menjadi korban serangan keji?" Jiang Yuming tiba-tiba berseru, "Oh, tidak." Dia menoleh ke arah pintu masuk dengan kaget dan cemas, berusaha mengidentifikasi orang yang telah mengucapkan kata-kata itu. Berdiri di ambang pintu aula samping, putra mahkota memasuki ruangan dengan langkah mantap. Ia berbicara, suaranya penuh dengan ketidakpedulian yang dingin, "Ayah, saya mohon maaf karena tidak mengirim utusan untuk memberitahukan kedatangan saya, situasinya sangat mendesak. Mohon maafkan saya." Sang Raja, kesabarannya mulai menipis, bertanya, "Apa sebenarnya masalah mendesak ini?" Sang putra mahkota, dengan tergesa-gesa berbicara, menjelaskan, "Ayah, saya tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan lengkap. Saya mohon kepada ayah untuk mengirimkan seorang tabib kerajaan ke kediaman Jenderal Chai yang terhormat. Putranya, Chang Xiao, berada dalam bahaya besar, dan penundaan apapun dapat mengakibatkan kematiannya sebelum waktunya." "Apa?" Jiang Yuming terkejut mendengar ini, suaranya meninggi karena panik. "Anakku saat ini terbaring koma di rumah, korban pemukulan brutal yang dilakukan oleh Chang Xiao. Bagaimana mungkin nyawa Chang Xiao sekarang berada dalam bahaya? Apa yang telah terjadi?" Sang Raja pun terguncang hebat ketika mendengar kabar buruk itu. Wajahnya langsung memucat, sangat kontras dengan reaksi awalnya saat mengetahui bahwa Jiang Taisui telah diserang oleh Chang Xiao. Tanda hubung. Puff. Ledakan amarah Raja yang tiba-tiba menggema di seluruh aula saat ia berteriak, "Apa? Apa yang telah terjadi?" Kemarahan Raja meledak, dan dia menuntut, "Panggil Tabib Li dan Tabib Huang segera. Perintahkan mereka untuk segera menuju kediaman klan Cha." Kemarahan Raja tak menunjukkan tanda-tanda mereda saat ia terus meneriakkan perintah. "Selain itu, beritahu Tuan Sun untuk memberitahu para tabib tentang keharusan menyelamatkan nyawa Chang Xiao dengan segala cara." Perintah selanjutnya menyusul, "Panggil Menteri Dalam Negeri dan instruksikan dia untuk membuka gudang kekaisaran, menyediakan kediaman Chang Xiao dengan semua sumber daya medis terbaik yang mereka butuhkan."
Jangan ragu mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan apapun yang diperlukan untuk perawatan Chang Xiao. Apa yang mungkin telah terjadi? Jiang Yuming berdiri dalam keheningan yang tercengang, diliputi kecemasan dan ketakutan. Setelah setia mengabdi kepada raja sejak kecil, Jiang Yuming telah menjalin ikatan yang dalam dengan sang raja. Persahabatan yang abadi ini memberinya pengetahuan mendalam tentang karakter raja, yang pada gilirannya membantunya menavigasi perairan berbahaya di istana kerajaan. Di tengah banyaknya kasus penggelapan dan tindakan hukuman, Jiang Yuming berhasil mempertahankan posisinya. Karena sangat memahami seluk-beluk istana, ia menyadari bahwa Dr. Li dan Huang memegang posisi bergengsi sebagai dokter paling terampil di kerajaan. Layanan mereka secara eksklusif diperuntukkan bagi anggota keluarga kerajaan, sebuah hak istimewa yang bahkan selir raja pun tidak dapat nikmati begitu saja. Sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk menjaga kesopanan tertinggi di hadapan para dokter terhormat ini. Master Sun, pembuat dan maker kerajaan, telah dipekerjakan secara pribadi oleh keluarga kerajaan dan terutama melayani raja sendiri. Bahkan putra mahkota pun membutuhkan izin raja untuk berkonsultasi dengan Master Sun. Oleh karena itu, ketika raja menerima kabar tentang kondisi Chang Xiao yang genting, ia segera mengirimkan ketiga orang yang sangat dihormati ini untuk merawatnya. Sungguh menakjubkan, ia menetapkan bahwa semua persediaan medis yang diperlukan dari gudang kerajaan dapat digunakan tanpa batasan. Respons cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Jiang Yuming yakin, keselamatan Chang Xiao adalah yang terpenting. Jika nyawa Chang Xiao harus diselamatkan dengan segala cara, maka dia tidak berani memikirkan implikasinya lebih jauh, karena dia tahu raja tidak keberatan melakukan tindakan kejam ketika situasi menuntutnya. Meskipun sang raja belum menunjukkan kekejamannya, tokoh lain telah melakukannya. Putra mahkota, sambil menghela napas dengan jelas, menatap Jiang Yuming dengan tatapan dingin. Tuan Jiang, bagaimana Anda bisa memutarbalikkan kebenaran dan membalikkan benar dan salah dengan cara seperti itu? Jiang Yuming, dengan suara gemetar karena takut, bertanya, Yang Mulia, apa maksud Anda dengan memutarbalikkan kebenaran? Bagaimana saya telah salah menyampaikan fakta? Putra mahkota berbicara dengan nada acuh tak acuh, Tuan Jiang, Anda secara diam-diam mendukung tindakan kekerasan putra Anda, namun sekarang Anda datang kepada kami untuk menuduh korban terlebih dahulu. Niat Anda tampak membingungkan. Apa sebenarnya tujuan Anda? Jiang Yuming merasa sangat terhina, membalas, Yang Mulia, saya benar-benar tidak mengerti sindiran Anda. Faktanya jelas. Chang Xiao hampir memukuli putra saya hingga tewas, dan ada banyak saksi dari keluarga pejabat lain yang dapat menguatkan hal ini. Nada suara putra mahkota semakin dingin saat ia melanjutkan pertanyaannya. Tuan Jiang, jawablah ini. Mengapa putra Anda tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Hua yang saat ia berangkat berperang untuk melindungi kerajaan dan tanah air kita? Mungkin putra Anda tidak menghargai bangsa kita. Itu sendiri sudah menjadi masalah. Namun, mengapa ia memimpin sekelompok penunggang kuda ke lokasi tempat pasukan baru saja berangkat, bertindak dengan sikap arogan? Apakah ia mencoba memamerkan kekayaan dan status keluarganya, sehingga menegaskan dominasi mereka atas seluruh kerajaan? Jiang Yuming terkejut, suaranya bergetar saat ia mencoba menjawab. Yang Mulia, saya. Mengapa Anda? Putra mahkota dengan lihai meningkatkan keseriusan situasi, menyiratkan bahwa hal itu memiliki implikasi terhadap keamanan nasional. Ia melanjutkan, memang benar putra Anda tidak secara pribadi mengucapkan selamat tinggal kepada para prajurit kita, tetapi ia tampaknya berasumsi bahwa ibu kota tidak memiliki kepemimpinan militer setelah kepergian mereka. Akibatnya, ia mengatur beberapa pemuda, dengan alasan mereka ada di sana untuk mengawal generasi muda militer. Apakah saya salah? Jiang Yuming, diliputi rasa takut, berseru, Yang Mulia, Anda tidak boleh menyampaikannya dengan cara seperti itu. Itu hanyalah. Raut wajah raja telah menjadi dingin pada saat itu. Putra mahkota melangkah lebih dekat, menyela dengan tekad yang teguh, kita semua mengetahui fakta-fakta masalah ini. Kedua pihak yang terlibat dalam perselisihan ini, serta para penjaga di tembok, menjadi saksi kebenaran. Selain kedua pihak yang terlibat langsung dalam pertikaian, ada ribuan penonton yang dapat dengan tegas membuktikan bahwa klaim Anda salah. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa putra Anda adalah pihak yang dirugikan di sini? Sang raja, dengan ekspresi tanpa ekspresi, mendengarkan dengan saksama percakapan yang sedang berlangsung. Para prajurit berangkat berperang, membela tanah air kita dengan nyawa dan darah mereka. Namun putramu, Tuan Jiang, memimpin sekelompok orang untuk menyiksa keluarga mereka. Aku jadi bertanya-tanya bagaimana kau sanggup menghadapi ayahku. Terlebih lagi, keberanianmu memutarbalikkan kebenaran dalam hal ini membuatku bingung. Putra mahkota menegur Jiang Yuming dengan keras, kata-katanya syarat dengan amarah. Dengan dorongan yang menuduh, putra mahkota meninggalkan Jiang Yuming dalam keadaan bingung dan goyah. Mengumpulkan pikirannya, Jiang Yuming, dengan suara gemetar, membalas, Yang Mulia, bagaimana saya bisa dituduh tidak tahu malu?
Putra saya terbaring di rumah, berada di ambang hidup dan mati. Saya hampir tidak mungkin mengarang situasi yang begitu mengerikan. Dia merasa bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Aku tidak tahu tentang luka-luka Chang Xiao, lagi pula, mengapa putra mahkota begitu gencar mengincarku hari ini. Dia memprovokasi pejabat istana berpangkat tinggi, sesuatu yang biasanya dia hindari. Protesnya disambut dengan tanggapan tanpa ampun dari putra mahkota, yang tidak menunjukkan belas kasihan. Putra mahkota, teguh pada pendiriannya, menyatakan, aku tidak peduli apakah putramu hidup atau mati, dia tidak pantas mendapat simpati. Pada saat itu, putra mahkota memancarkan aura otoritas dan dominasi. Tanggung jawab atas penderitaan Chang Xiao seharusnya berada di pundakku, namun, kambing hitam yang muda telah muncul, dan aku harus memastikan itu tetap demikian. Ia terus menekan Jiang Yuming dengan pengulangan tanpa henti, menegaskan pendapatnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap pengulangan pertanyaan yang sama dirancang untuk semakin menjerat Jiang Yuming dalam jaring tuduhan dan keraguan. Bab 152. Kemarahan yang dahsyat. Kemarahan yang dahsyat. Kegigihan putra mahkota dalam mengulangi tuduhan yang sama membuat Jiang Yuming bingung. Tampaknya putra mahkota berusaha menarik perhatian raja pada masalah tersebut, dan Jiang Yuming tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu. Jiang Yuming tidak mengerti apa yang menyebabkan putra mahkota memperlakukannya dengan permusuhan seperti itu. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu dalam hal apapun sebelumnya. Sungguh mengejutkan melihat seorang calon raja bertindak begitu agresif terhadapnya. Penyelidikan tanpa henti terus berlanjut, dengan putra mahkota semakin menekankan poin-poinnya dengan intensitas yang meningkat. Setiap pertanyaan bertujuan untuk menggambarkan putra Jiang Yuming, Cha Taisui, dalam citra negatif, menyoroti dugaan pelanggaran dan pengabaiannya terhadap para prajurit yang sedang berperang untuk melindungi kerajaan. Jiang Yuming kesulitan menemukan argumen balasan saat ia diam-diam mengakui bahwa putranya mungkin memang berperilaku buruk. Para prajurit di luar sana mempertaruhkan nyawa mereka untuk kerajaan, sementara putramu berbuat onar di ibu kota. Dia menindas keluarga para prajurit segera setelah mereka pergi. Bukankah itu penghinaan besar bagi mereka yang menumpahkan darah untuk melindungi kita? Kata-kata putra mahkota terdengar kasar. Jiang Yuming merasa dirinya menjadi sasaran yang tidak adil dan situasi ini dibesar-besarkan. Dia percaya ini hanyalah pertengkaran antar anak laki-laki, sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Konfrontasi antara kelompok-kelompok pemuda ini muncul karena satu pihak berduka atas keluarga mereka yang telah memulai perjalanan berbahaya. Sementara itu, kelompok putra Anda bertindak arogan, mempermalukan orang sesuka hati, lanjut putra mahkota dengan dingin. Tidak seorang pun dapat mentolerir perilaku seperti itu. Putra Anda memulai konfrontasi dan kemudian terluka. Dia menuai apa yang dia tabur. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, lukanya tidak mengancam jiwa. Di sisi lain, tulang Chang Xiao hancur, dan dia berada di ambang kematian. Bagaimana Anda dapat membenarkan pembalikan benar dan salah dalam masalah ini? Jiang Yuming mendapati dirinya menundukkan kepala tanda pasrah, tak mampu memberikan tanggapan. Tepat ketika ia hendak berbicara, Raja menyela dengan prihatin, meminta klarifikasi. Apa yang kau katakan? Tulang Chang Xiao hancur. Itulah yang kau ceritakan padaku. Putra mahkota menjawab dengan hormat, ya, ayah. Meskipun saya tidak menyaksikannya sendiri, saya menerima laporan yang dapat dipercaya. Itu tidak mungkin salah. Seorang kultivator yang sangat terampil menemani kelompok Jiang Taisui dan secara diam-diam menggunakan seni bela diri terlarang, telapak tulang yang meleleh, pada Chang Xiao. Telapak tulang yang meleleh. Wajah raja memucat karena ketakutan mencekamnya. Ia sangat menyadari reputasi mematikan dari telapak tulang yang meleleh, dan penyebutan nama itu saja sudah membuat bulu kuduknya merinding. Putra mahkota menjelaskan, setelah serangan itu, Chang Xiao tidak langsung menunjukkan tanda-tanda cedera. Namun, setelah kembali ke kota dan mendekati rumahnya, dia tiba-tiba jatuh dari kudanya. Tubuhnya berdarah deras, dan tulangnya menjadi lunak seperti kapas. Sang raja tersentak nyeri, suaranya bergetar saat bertanya, bagaimana kondisinya saat ini? Putra mahkota menghela napas berat, suaranya dipenuhi kesedihan. Dia dalam keadaan koma, tampak seperti mayat yang bernapas. Klan Cha telah mengirimkan seekor merpati pembawa pesan ke utara untuk memberitahu Jenderal Chan Nantian, memberinya kesempatan untuk melihat putranya untuk terakhir kalinya. Melihat tubuh raja yang gemetaran membuat putra mahkota terkejut. Ini bukan reaksi yang seharusnya dia tunjukkan. Karena khawatir, dia bergegas ke sisi ayahnya, bertanya, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Sang raja berusaha menenangkan diri, senyum pahit tersungging di bibirnya. Sepertinya para dewa telah menetapkan kehancuran kerajaanku. Baik Jiang Yuming maupun putra mahkota dibuat bingung oleh respons raja. Ini bukan reaksi yang kami harapkan. Kata-kata raja membuat putra mahkota bingung dan khawatir. Raja yang biasanya teguh dan tak tergoyahkan itu kini tampak lelah dan lemah, tak mampu menyembunyikan kelelahannya.
Perubahan drastis dari sikap ayahnya yang biasa ini membuat putra mahkota merinding. Sepanjang hidupnya, Raja selalu menjadi sosok yang teguh, simbol kekuatan yang telah melewati badai dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi kerajaan. Ia tidak pernah menunjukkan kelemahan sebelumnya, yang membuat momen ini semakin meresahkan bagi putra mahkota. Saat beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekam, Raja akhirnya membuka matanya kembali, suaranya terdengar berat penuh pasrah. Telapak tulang yang meleleh. Itu hukuman mati. Dia koma, waktunya hampir habis. Mereka telah mengirimkan merpati pembawa pesan kepada Jenderal Agung. Dia akan kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putra kesayangannya. Tawa getir dan sinis keluar dari bibir Raja, harapannya tampaknya hancur. Jelas bahwa ia mengharapkan Jenderal Cha Nantian segera kembali setelah menerima pesan tersebut, memprioritaskan putranya di atas segalanya. Namun bagaimana dengan perang yang sedang berlangsung di utara, satu-satunya benteng yang aman di sepanjang perbatasan kerajaan akan segera runtuh menjadi kekacauan. Ketika Raja mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Yuming, ekspresinya tetap tenang dan menakutkan. Ia berbicara kepada pejabat itu dengan nada tenang. Jiang Yuming, sudah waktunya kau pergi. Jiang Yuming tampak sangat terguncang, kekhawatiran akan kesehatan Raja terpancar di wajahnya. Yang mulia, kesehatan Anda. Namun, kata-kata Raja mengandung kepastian yang mengerikan. Ia berbicara dengan nada berbisik, seolah mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Kau telah memanjakan putramu. Itu hakmu. Dia boleh sembrono, tidak berguna, sombong, dan nakal. Baiklah, jika itu pilihanmu, biarlah. Tetapi perilakunya dalam hal-hal yang penting bagi negara. Itu. Suaranya berubah dingin dan penuh penghinaan saat ia melanjutkan, dia sendiri yang menyebabkan ini. Jiang Yuming, pergilah dari hadapanku sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiang Yuming masih berlutut, mencoba memohon kepada Raja. Yang mulia, mohon. Mata Raja menyipit, dan kesabarannya menipis. Dalam ledakan amarah yang tiba-tiba, dia berteriak, aku sudah memerintahkanmu untuk pergi. Apa kau tuli? Teriakan Raja yang begitu keras membuat Jiang Yuming gemetar, bahkan membuat putra mahkota pun merasa pusing. Tatapan Raja berubah menjadi jijik yang tak tersian embunyikan saat ia mengamati Jiang Yuming. Jiang Yuming berusaha keras untuk menjawab, tetapi sebelum dia dapat menyampaikan permohonan yang jelas, suara Raja yang menggelegar memerintahkan, seseorang, kemarilah. Singkirkan dia dari hadapanku. Sekelompok Kasim dengan cepat muncul dan menyeret Jiang Yuming, yang telah berubah menjadi sosok yang gemetaran, keluar dari aula. Dia merasa bingung dan kehilangan arah. Apa yang baru saja terjadi, mengapa Raja memperlakukan saya seperti ini, kita akan berteman. Setelah kejadian itu, Jiang Yuming tetap dalam keadaan syok, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Kembali di aula utama, putra mahkota dengan lembut memijat kepala ayahnya, suaranya mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. Ayah, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau? Kondisi dan perilaku Raja sangat mengguncang putra mahkota, dan dia mencari jawaban dari ayahnya, berusaha keras untuk memahami perubahan mendadak tersebut. Putra mahkota, meskipun memiliki ambisi untuk naik tahta, sangat terganggu oleh kesehatan ayahnya yang memburuk. Prospek naik tahta sangat membebani pikirannya, dan dia tidak bisa tidak merasa khawatir tentang masa depan kerajaan. Bingung melihat ekspresi serius ayahnya, putra mahkota bertanya, apa yang telah terjadi, ayah? Izinkan saya meneliti laporan-laporan ini. Raja menunjuk ke arah kumpulan dokumen yang tersebar di atas meja. Setelah mengambil laporan-laporan itu, putra mahkota mulai menelaahnya dengan saksama. Saat ia mempelajari isinya, keseriusan situasi semakin terlihat jelas. Laporan pertama membuatnya terkejut, dan pada saat ia selesai membaca keempat laporan tersebut, wajahnya menjadi pucat pasi. Aku tak pernah menyangka Jiang Yuming akan mendatangkan malapetaka seperti ini ke kerajaan kita, ratap Raja dengan getir, suaranya dipenuhi kebencian. Seharusnya aku membasmi seluruh klannya saat kejadian itu terjadi. Kelonggaran yang kuberikan, keterikatanku pada persahabatan kita, kini telah membuka jalan bagi kehancuran kerajaan. Seorang raja seharusnya tidak memiliki teman, aku sekarang menyadari hal itu dengan jelas. Putra mahkota, yang sebelumnya penuh energi, kini tampak sangat putus asa. Rasa takut telah berakar dalam dirinya, menggerogoti inti jiwanya. Bagi kerajaan Chen, perang membayangi keempat front, dengan musuh-musuh tangguh yang semakin mendekat. Setiap pasukan musuh dipimpin oleh seorang komandan yang kemampuan bela dirinya menyaingi Pangeran Huayang, dewa perang terkenal di kerajaan itu. Ini adalah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan ancaman eksistensial bagi Chen. Krisis itu meletus secara tak terduga dan diam-diam, membuat mereka lengah. Lebih buruk lagi, Chang Xiao terbaring tak berdaya pada saat kritis ini, dan ayahnya, Cha Nantian, pasti akan meninggalkan front utara setelah mengetahui kondisi putranya yang buruk. Hasil di utara tampak suram.
Putra mahkota diliputi oleh kenyataan suram yang terbentang di hadapannya. Penyesalan menggerogoti hati nuraninya saat ia merenungkan keputusan masa lalunya, terutama rencananya yang keliru untuk menyingkirkan Chang Xiao. Ia tidak menyadari bahwa bangsawan muda yang tampaknya sembrono dari kota ini akan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap nasib kerajaan. Seolah-olah alam yang tak dapat dijelaskan dan absurd hanya berputar di sekitar Chang Xiao. Perlahan-lahan kembali tenang, Raja mengamati putranya dengan tatapan teliti. Suaranya, yang kini tenang dan terkendali, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Anakku, tampaknya kau sangat prihatin dengan masalah ini. Putra mahkota ragu sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, ini adalah masalah yang menyangkut keselamatan dan keamanan seluruh kerajaan. Di masa-masa sulit ini, kekhawatiran seperti itu sangat membebani pikiran saya. Sang raja mengangguk, secara diam-diam mengakui jawaban putranya. Baik raja maupun putranya tidak merasa perlu untuk membahas lebih lanjut kompleksitas yang tersirat dalam percakapan mereka. Masalah mendesak yang ada menuntut perhatian penuh dan tindakan cepat mereka. Bab 153. Seorang provokator. Seorang provokator. Pertanyaan raja mencerminkan keprihatinannya yang mendalam atas keadaan kerajaan yang genting, terutama ancaman yang mengintai dari keempat penjuru mata angin. Setelah sekilas menelah laporan dari 3 front lainnya, pandangannya kembali ke laporan utara. Ia mempertahankan sikap tenang sambil bergumam, waktu perkembangan di 3 front ini tampaknya sangat sinkron, sebuah langkah yang diperhitungkan, tidak diragukan lagi. Tampaknya keempat pasukan musuh telah mengatur ini dengan cermat, menunjukkan kolaborasi yang telah berlangsung lama. Situasi ini mungkin mengharuskan kita untuk menghadapi kekuatan gabungan seluruh negeri Hanyang. Terlebih lagi, kita tidak dapat mengandalkan pasukan utara, karena Chan Nantian pasti akan menarik pasukannya. Kekuatan kita yang paling tangguh akan hancur pada tahap awal perang ini. Raja menyampaikan penilaiannya secara metodis, tanpa terganggu oleh beratnya krisis. Sebaliknya, putra mahkota semakin diliputi keputusasaan, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Kesadaran bahwa ia memikul sebagian besar tanggung jawab sangat membebani dirinya, seperti sensasi mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Sementara putra mahkota bergulat dengan kesulitan yang ia ciptakan sendiri, sikap raja tetap tenang, seolah-olah ancaman yang akan datang tidak membahayakan stabilitas kerajaannya. Ia membahas krisis yang sedang berlangsung dengan mudahnya seorang penguasa yang memegang kendali penuh. Ketika Pangeran Hua yang memulai perjalanannya, laporan-laporan mulai berdatangan, dengan waktu yang tepat. Musuh telah memperhitungkan waktu yang dibutuhkan para prajurit untuk menyampaikan laporan-laporan ini ke ibu kota, sebuah rencana yang rumit dan terlaksana dengan baik. Serangan dimulai segera setelah keberangkatan pasukan, dan ketiga laporan itu sampai kepadaku secara beruntun, mengguncang perasaanku. Raja melanjutkan dengan nada tenangnya yang khas, tanggal keberangkatan Pangeran Hua yang adalah salah satu rahasia kerajaan kita yang paling dijaga ketat, hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih. Namun musuh-musuh kita mengetahuinya. Seorang provokator bersembunyi di dalam istana kita. Saat nama provokator disebutkan, kekaguman putra mahkota terlihat jelas saat ia bertatap muka dengan ayahnya. Memang benar, Raja menegaskan. Dengan demikian, musyawarah istana kita, diskusi strategis kita, semuanya diketahui oleh musuh kita. Ini menjelaskan mengapa kita tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang mengerikan ini, 4 invasi serentak, 2 dewa perang muncul di garis depan musuh, dan suku-suku selatan dan utara yang bermusuhan bersatu. Perencanaan dan koordinasi yang cermat yang dibutuhkan untuk upaya semacam itu seharusnya membutuhkan setidaknya 6 bulan persiapan. Namun, jaringan intelijen kita gagal mengungkap perkembangan ini. Ini adalah masalah serius. Suara raja tetap tenang, menunjukkan ketajaman pemikirannya. Semua bukti menunjukkan bahwa musuh kita tidak hanya licik tetapi telah menyusup ke kerajaan kita secara mendalam, bahkan membahayakan pejabat tinggi di istana kita. Identitas individu-individu ini tetap tersembunyi dari agen-agen kita sendiri, suatu kekuatan yang sangat tangguh. Dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak akal dan sulit dipahami, kerajaan kita sekarang berada dalam bahaya besar. Upaya terkoordinasi mereka menunjukkan keinginan untuk segera mengalahkan kita, sekali dan untuk selamanya. Kata-kata raja itu tajam, mencerminkan kecerdasan strategisnya. Langkah kita, tegasnya, harus berpusat pada mengulur waktu sambil menunggu saat yang tepat. Kita mungkin perlu melakukan pengorbanan yang menyakitkan, tetapi kita harus melanjutkan perjuangan, tanpa menghemat upaya apapun untuk mengamankan waktu berharga yang dibutuhkan. Dari ruang kerajaan, Raja menatap keluar jendela besar, tatapannya tak tergoyahkan, kata-katanya terukur. Jika kita dapat mempertahankan perang ini selama 1,5 tahun, ujarnya dengan nada tanpa emosi, sebagian besar kekuatan gabungan mereka akan hancur. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kembali ke lanskap luas di luar. Perang, anakku, pada dasarnya adalah pertempuran sumber daya. Suku-suku utara dan selatan selalu mendapati diri mereka miskin, tidak mampu melakukan konflik skala besar.
Mereka melakukan serangan sporadis untuk mendapatkan perbekalan penting. Dua kerajaan tetangga lainnya tak dapat disangkal mensubsidi suku-suku ini. Ia berhenti sejenak, merenungkan penilaian strategisnya. Namun, lanjutnya, pengaturan ini tidak berkelanjutan. Kecuali kedua kerajaan tetangga itu ingin mengalami kehancuran mereka sendiri, mereka akhirnya akan berkonflik memperebutkan alokasi sumber daya. Waktu adalah inti dari strategi kita. Kita harus memperpanjang perang ini sampai distribusi sumber daya yang tidak adil memicu perselisihan internal di antara mereka. Itulah, anakku, kesempatan yang kita tunggu, konflik internal mereka akan membuka jalan bagi kebangkitan kita. Setiap ucapan raja dipenuhi dengan tekad yang teguh. Suaranya memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan, dan matanya berkilau dengan tekad yang kuat. Namun di balik penampilan tekad yang tak tergoyahkan ini tersembunyi kekhawatiran yang mendalam, kekhawatiran yang berpusat pada Canantian. Kedatangan seekor merpati pembawa pesan yang dikirim oleh klan Cha sudah dekat. Dengan kembalinya Canantian yang akan segera terjadi, front utara, yang selama ini merupakan sayap teraman kerajaan, akan menghadapi situasi genting jika komandan mereka mundur. Pertahanannya, meskipun gagah berani, akan terkikis seiring waktu. Kuncinya adalah Chang Xiao. Jika dia selamat, Canantian akan bergabung kembali dalam pertempuran, dan kemenangan, betapapun menantangnya, akan terjamin. Namun, jika Chang Xiao meninggal karena luka-lukanya, kampanye utara pasti akan runtuh. Dahi raja berkerut, dan dia bergumam, suaranya penuh kecurigaan. Pasti ada ahli strategi licik di antara musuh kita. Nasib perang ini bergantung pada klan Cha, dan mereka pasti menyadarinya. Menghadapi Canantian tidak diragukan lagi merupakan tantangan terberat mereka. Mereka sangat menyadari bahwa jenderal paling tangguh di kerajaan kita bukanlah Hua Yang, melainkan Canantian. Tatapannya menjadi dingin saat ia merenungkan kemungkinan yang meresahkan. Pertempuran kecil di luar gerbang kota, apakah itu taktik yang direncanakan? Manuver yang disengaja untuk melumpuhkan Canantian. Apakah mereka rela mengambil risiko memprovokasi kita untuk melemahkan pasukan utara kita? Tatapan mata raja memancarkan tekad yang dingin, menyebabkan putra mahkota berkeringat dingin. Tepat saat itu, suara Kasim Wang terdengar dari luar ruangan. Yang mulia, para pejabat telah berkumpul di luar aula. Matahari berada rendah di langit sore, memancarkan bayangan panjang di seluruh halaman istana. Raja menjawab dengan tegas, perintahkan mereka untuk menungguku di aula Chengtian. Dengan itu, ia menoleh ke putra mahkota dan memberi isyarat agar ia menemaninya, lalu melangkah dengan mantap. Putra mahkota, dengan kepala sedikit tertunduk sebagai tanda hormat, mengikuti di belakangnya. Melihat sosok ayahnya yang menjauh, ia tak kuasa menahan rasa haru akan keseriusan situasi tersebut. Di matanya, ayahnya selalu tampak berjalan terlalu cepat, kurang memiliki keanggunan santai yang ia kaitkan dengan seorang bangsawan. Namun, sekarang ia menyadari bahwa ketabahan batin ayahnya jauh melebihi penampilan luarnya. Bahkan ketika kerajaan berada di ambang keputusasaan, raja tetap mempertahankan langkahnya yang teguh dan tak tergoyahkan. Ia tampak seperti gunung raksasa yang bergerak, menyerap gempuran badai dari segala arah. Dia menanggung semuanya. Tujuan mereka adalah aula Chengtian, dan raja naik ke singgasananya, mengamati para pejabat yang berkumpul dengan sikap tenang dan tenteram. Para pejabat ini telah berada dalam keadaan kacau, menerima berita tentang perang yang akan datang di semua front sedikit lebih lambat daripada raja mereka. Mereka memiliki perasaan yang sama, firasat buruk yang nyata, seolah-olah hati mereka terbakar oleh kecemasan. Mereka memahami satu kebenaran yang tak terbantahkan, ketika sarang hancur, tidak ada telur yang tetap utuh. Raja mengamati percakapan bisik-bisik yang penuh semangat di antara para pejabat sejenak sebelum memerintahkan mereka untuk diam. Seperti rakyat yang patuh, mereka segera terdiam, perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada raja. Berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggung, raja berpidato di hadapan sekelompok pejabat terpilih, menyebutkan nama mereka satu persatu. Ekspresi cemas mereka menunjukkan antisipasi, mereka memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Tuan-tuan sekalian, raja memulai, belum cukup mengawasi perilaku generasi muda kalian. Keturunan kalian telah bertindak sembrono, mengabaikan hal-hal penting bagi negara. Sementara tentara saya menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka di garis depan, putra-putra kalian berusaha mengintimidasi dan melecehkan keluarga mereka. Apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Meskipun suara raja terdengar tenang dan damai, kemarahan yang terpendam terpancar dari kata-katanya, menggema di seluruh aula. Para pejabat sangat menyadari insiden yang telah terjadi di luar gerbang kota dan konsekuensi serius yang ditimbulkannya bagi masa depan kerajaan. Biasanya, pertengkaran kecil para bangsawan muda tidak berpengaruh pada raja. Ia tidak menyetujuinya tetapi jarang campur tangan. Namun, pelanggaran khusus ini membawa implikasi berat bagi nasib kerajaan. Bisikan-bisikan beredar di antara para pejabat, bercampur dengan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain.
Mereka menduga bahwa Perdana Menteri sayap kanan dan rekan-rekan mereka paling-paling hanya akan mendapat teguran ringan, mengingat sifat perselisihan para bangsawan muda yang tampaknya sepele itu. Menanggapi pertanyaan Raja, para pejabat, termasuk para Perdana Menteri, serentak bersujud, memohon, kami mengakui kesalahan kami, Yang Mulia. Kami memohon kebijaksanaan Anda. Permintaan mereka untuk diadili mencerminkan keyakinan mereka bahwa Raja kemungkinan akan memberikan hukuman ringan atas perselisihan sepele di antara para bangsawan muda. Mereka mengantisipasi teguran, tanpa menyadari bahwa perubahan mengerikan sedang terjadi dalam sikap Raja. Bab 154. Para dokter kerajaan tiba. Para dokter kerajaan tiba. Karena kalian telah mengakui pelanggaran kalian, kalian harus menerima konsekuensinya, kata Raja dengan tegas. Mulai sekarang, kalian harus kembali ke rumah kalian dan mengurung diri di sana. Kalian dilarang terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik atau berhubungan dengan siapapun. Mereka yang menentang perintahku akan menghadapi pemusnahan seluruh klan mereka. Para pejabat yang berkumpul terdiam tercengang. Berlutut di tanah, mereka gemetar ketakutan. Mereka memberanikan diri mengangkat kepala, suara mereka dipenuhi rasa tak percaya saat mereka memohon, Yang Mulia. Singkirkan mereka, perintah Raja dengan mata yang dipenuhi tekad dingin, bercampur dengan sedikit kesedihan. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh penting di istana, dan sangat mungkin salah satu dari mereka adalah provokator yang menabur perselisihan di dalam kerajaan. Meskipun pertengkaran awal tampak hanya sebagai perselisihan kecil di antara para bangsawan muda yang gegabah, waktunya sangat mencurigakan. Keluarga-keluarga militer, yang sudah merasa rentan dengan kepergian tentara, semakin terguncang oleh konfrontasi yang tidak masuk akal ini. Kejadian itu terjadi tepat sebelum diterimanya 3 laporan penting. Raja tidak bisa tidak mencurigai adanya konspirasi jahat di balik insiden tersebut, terutama mengingat posisi kerajaan yang genting, dikelilingi oleh musuh-musuh yang tangguh. Ia tidak mampu mempertahankan orang-orang ini di istana tanpa kepercayaan penuh, terutama pada saat yang genting seperti ini. Meskipun beberapa pejabat yang dituduh tidak bersalah, Raja merasa terpaksa mengambil keputusan drastis ini. Jika mereka tidak memegang peran penting di istana, Raja mungkin akan memilih tindakan yang lebih cepat dan lebih keras. Para pejabat kesulitan memahami betapa seriusnya situasi mereka, sementara para abdi dalam lainnya menyaksikan dengan takjub. Para pengawal dipanggil untuk mengawal para pejabat yang sudah lanjut usia itu keluar dari ruangan, ekspresi mereka sangat kontras dengan sikap mereka yang biasa. Dengan sikap acuh tak acuh, Raja melanjutkan seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Sekarang, mari kita bahas situasi mengenai 4 pertempuran yang akan datang. Saya menyambut masukan jujur Anda. Bersama-sama, kita harus menemukan strategi untuk mempertahankan kerajaan kita. Sementara itu, di rumah Chang Xiao terbaring telentang di tempat tidurnya, tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya tampak tanpa struktur, seolah-olah ia telah kehilangan tulangnya. Di sampingnya, Song Jue memasang wajah tegas, jelas-jelas gelisah. Berbeda dengan penampilan dramatis mereka, para pengawal darah klan Cha mondar-mandir dengan cemas di seluruh rumah, kekhawatiran mereka tulus dan nyata. Dengan suara pelan, Song Jue bertanya, memanfaatkan ketiadaan orang yang menguping, bagaimana perasaanmu? Chang Xiao, yang seharusnya dalam keadaan koma, sedikit bergerak dan berkata, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Semuanya terkendali. Namun, hasil sebenarnya dari akting mereka tetap tidak pasti bagi mereka. Namun, kekuatan-kekuatan yang menentang faksi militer di dalam istana telah menjadi terlalu dominan dari waktu ke waktu. Sudah saatnya terjadi perubahan dalam dinamika ini. Sekalipun hanya untuk meyakinkan pihak militer, itu akan menjadi perubahan yang bermanfaat. Meskipun saya yakin ayahmu akan segera kembali, saya memperkirakan hanya sedikit dari mereka yang akan mengalami penurunan pangkat seiring berjalannya waktu, ujar Song Jue dengan nada tenang. Namun demikian, kita akan keluar dari krisis ini tanpa cedera. Itu bukan jaminan, jawab Chang Xiao. Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa bahkan dalam keadaan tak berdaya seperti sekarang, orang-orang itu masih berani menargetkanmu? Tanya Song Jue dengan tak percaya. Jangan lupa bahwa serangan telapak tulang meleleh yang kau derita itu dilakukan oleh salah satu bawahan putra mahkota. Chang Xiao menjawab dengan lugas, tentu saja, putra mahkota tidak akan membantu kita melemahkan faksi politik. Sebaliknya, dia akan berusaha untuk menyingkirkan mereka yang tidak mendukungnya. Jika dia tidak menyingkirkan orang-orang ini, bagaimana dia bisa mengalihkan kesalahan kepada mereka? Ini justru menguntungkan kita, melemahkan musuh kita dalam prosesnya. Itu logis. Song Jue sempat terkejut, tidak mampu langsung mencerna pengungkapan Chang Xiao. Sambil tersenyum tipis, Chang Xiao menambahkan, Paman Song, kau menggemaskan. Bagaimana mungkin kau masih belum mengerti? Putra mahkota perlu memastikan bahwa orang lain akan menanggung tanggung jawab atas kemalanganku, sehingga ia dapat menjauhkan diri dari keterlibatan apapun. Ingat, kasus saudara iparnya belum terselesaikan.
Pemahaman Song Jue pun tercerahkan, dan ia pun memberikan pujian. Kau, anak muda, semakin pintar. Sayang sekali kau menolak untuk terlibat dalam urusan pengadilan. Kau punya bakat merancang rencana. Apa maksudmu dengan menggemaskan? Jangan menggambarkan aku seperti itu. Bagaimana bisa kau menyebutku menggemaskan? Sambil menahan tawanya, Chang Xiao mengerutkan bibirnya. Tanpa mereka sadari, Raja secara tidak sengaja telah berkontribusi pada pelemahan lawan politik mereka di dalam istana. Pada saat itu, langkah kaki terdengar di luar, dan seorang pengawal berteriak, "Kepala tabib kerajaan dari istana telah tiba untuk menemui Tuan Muda." Chang Xiao secara alami, kembali pingsan, sementara Song Jue dengan cepat memasang ekspresi cemas dan berbicara dengan tergesa-gesa, bahwa mereka masuk segera. Dia berpura-pura tidak sabar, seolah-olah dia telah menunggu dokter dengan cemas dalam waktu yang cukup lama. Beberapa sosok masuk dengan cepat, dan Song Jue bergegas menyambut mereka di pintu. "Para dokter, silakan masuk." Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menunjukkan kegembiraan. "Tuan Sun, Anda juga di sini. Luar biasa. Silakan masuk." Menyadari urgensi situasi tersebut, tak seorang pun dari mereka membuang-buang kata. Mereka segera memasuki ruangan. Begitu mereka melangkah masuk, aroma rempah-rempah obat yang menyengat langsung menyelimuti mereka. Lord Cha yang terkenal terbaring di tempat tidur seperti gundukan tanah liat yang tak bernyawa. Melihat kondisi Chang Xiao, gelombang kesedihan menyelimuti mereka semua. Mereka sudah terbiasa dengan kematian dalam berbagai bentuknya, telah menyaksikan banyak sekali mayat, beberapa dipukuli hingga mati, beberapa ditikam, dan beberapa tewas karena penyakit. Mereka sangat mengenal berbagai cara kehidupan bisa berakhir. Namun, saat menatap Chang Xiao, mereka tidak memiliki ilusi, mereka tahu nasibnya sudah ditentukan. Upaya resusitasi adalah usaha yang sia-sia. Tubuh manusia bergantung pada kerangka tulangnya untuk menopang tubuhnya, bahkan mereka yang berada di ambang kematian pun berpegang teguh pada sisa-sisa tulang mereka. Namun, tubuh Chang Xiao tergeletak berantakan, tanpa struktur kerangka. Dr. Li tidak membuang waktu, menyingkirkan tas yang dibawanya dan duduk di samping tempat tidur untuk memeriksa denyut nadi Chang Xiao. Dr. Li terkenal karena keahliannya dalam mendiagnosis denyut nadi, menempati peringkat tertinggi di antara semua dokter kerajaan. Ia juga memiliki keahlian mendalam dalam mengobati cedera internal. Situasi saat ini tidak memungkinkan untuk obrolan kosong. Sambil menekan jari-jarinya di pergelangan tangan Chang Xiao untuk memeriksa denyut nadinya, wajah Dr. Li berubah menjadi sangat muram. Dr. Huang segera mengambil perlengkapan tulis, kuas dan kertas di tangan. Setelah menghabiskan seumur hidupnya bekerja bersama Dr. Li, dia tahu persis apa yang diharapkan darinya. Saat memeriksa denyut nadi Chang Xiao, Dr. Li berkomentar, "Meridian Jing dan Mai terputus." Pernyataan awal itu membuat tangan Dr. Huang gemetar saat ia menuliskannya di atas kertas. Rongga perutnya kosong, jantungnya hampir tidak berdetak, dan paru-parunya bekerja lemah. Tulangnya. Dr. Li menghela napas dan melanjutkan, sebagian besar hancur. Bahkan, hampir hancur total. Ini seperti es yang mencair di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya. Meskipun dia mungkin bertahan untuk sementara waktu, hanya masalah waktu sebelum dia menyerah, tulangnya berubah menjadi cairan. Dr. Li memejamkan mata dan menghela napas ke langit. Cedera ini, kurasa seharusnya. Dia menoleh ke Dr. Huang, dan anggukan mereka berdua menegaskan penilaian bersama mereka. Telapak tulang meleleh, seni bela diri yang luar biasa kejam di dunia bela diri. Seharusnya sudah lama hilang dari catatan sejarah. Song Jue, dengan suara gemetar, bertanya, apakah benar-benar di kuburan ini? Lalu, apakah masih ada harapan untuk kesembuhannya? Baik Dr. Li maupun Dr. Huang menggelengkan kepala, ekspresi mereka muram. Dr. Li menghela napas, mengingat tingkat keparahan cedera saat ini, tidak ada harapan untuk sembuh. Bahkan dewa medis pun tidak akan berdaya untuk menyembuhkannya. Song Jue, dengan putus asa, terengah-engah sambil bertanya, tidakkah ada sesuatu yang setidaknya bisa kita coba? Dr. Li menoleh ke Guru Sun, nadanya tulus. Pertanyaan itu sebaiknya diajukan kepada Guru Sun, jika beliau tidak memiliki rekomendasi, maka dia membiarkan kalimatnya tidak selesai, karena kalimat itu tidak membutuhkan kesimpulan. Master Sun mengambil alih posisi yang ditinggalkan Dr. Li, duduk di samping tempat tidur. Tangannya, yang menyerupai cakar, menggenggam pergelangan tangan Chang Xiao. Guru Sun memejamkan matanya, dan gelombang kekuatan yang terasa mulai menyebar ke seluruh ruangan. Aura biru yang cerah, mengingatkan pada lautan yang tak terbatas, menyelimuti Chang Xiao dan Guru Sun. Song Jue, yang ketenangannya sesaat hancur, berdiri membeku karena tak percaya. Ternyata, Guru Sun adalah seorang kultivator ulung di tingkat Grandmaster Tianyuan. Kekuatannya bahkan tampak melampaui kekuatan Guan Zhengwen. Istana kerajaan jelas merupakan tempat perlindungan bagi para ahli bela diri. Ada sebuah pepatah yang mengatakan,
mereka yang unggul dalam seni bela diri harus dipersembahkan kepada istana kerajaan, dan tampaknya istana kerajaan memang telah merekrut banyak kultivator luar biasa. Song Jue pernah menganggap dirinya sangat hebat di hadapan orang-orang seperti itu. Namun, Guru Sun tampaknya memandangnya dengan acuh tak acuh. Ini jelas merupakan akibat dari jurus telapak tulang pelebur, kata Guru Sun dengan suara serak, tanpa menoleh ke arah Song Jue. Aku tidak punya cara untuk mengatasinya sepenuhnya. Paling-paling, aku hanya bisa mempertahankan hidup pemuda ini. Jika kau ingin dia kembali ke keadaan semula, itu sama sulitnya dengan membangkitkan orang mati. Hanya 9 dan pembalik yang dapat mencapai itu. Pada intinya, nasib Chang Xiao sudah ditentukan. Kitab 9 putaran adalah harta karun yang sangat langka dan tak ternilai harganya bahkan di alam King Yun. Di alam fana, kitab ini belum pernah muncul selama ribuan tahun, sehingga praktis tidak ada. Memang benar. Dengan menggabungkan penggunaan ramuan obat dan eliksir, kita mungkin bisa mencapai beberapa khasiat, gumam Guru Sun, sambil berbicara kepada Song Jue, pelayan. Bab 155. Chang Xiao akan mati. Chang Xiao akan mati. Song Jue dengan cepat menjawab, saya Song. Tuan Sun, silakan sampaikan isi pikiran Anda. Guru Sun terdiam sejenak sebelum berbicara, suaranya penuh urgensi, kami tentu akan melakukan segala daya upaya untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan dengan upaya terbaik kami hanya dapat memperpanjang hidup Tuan Ye selama 10 hari. Mempertahankan hidupnya selama periode ini akan memakan biaya yang cukup besar, dan sejujurnya, ada beberapa keputusan yang enggan kami ambil. Song Jue bertanya, apa maksudmu, Tuan Sun? Master Sun menarik tangannya dan menutup matanya sambil berpikir. Masalahnya adalah, Dr. Huang, bisakah Anda pergi ke istana kerajaan dan menanyakan apakah Yang Mulia bersedia memberi kami manik dan tertinggi? Saya tahu bahwa Raja telah menginstruksikan saya untuk tidak meminta penggunaan barang apapun dari inventaris kerajaan, tetapi manik dan tertinggi sangat penting. Saya khawatir saya harus meminta persetujuan Yang Mulia. Dr. Huang terkejut. Manik dan tertinggi. Bahan medis misterius dan sangat berharga ini hanya dapat memberikan tambahan waktu 10 hari kepada Tuan Ye. Bagaimana mungkin Raja menyetujui permintaan seperti itu? Ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi Raja pada saat-saat paling kritis bagi kerajaan. Guru Sun membuka matanya kembali dan menyatakan, cepatlah. Dr. Huang tampak agak kesal saat menjawab, baiklah. Saya akan segera berangkat. Jika Raja mengabulkan permintaannya, mintalah beliau mengirimkan kontingen kultivator istana elit untuk mengantarkan manik dan tertinggi. Kita harus memastikan keamanan manik tersebut selama perjalanan, tambah Guru Sun dengan tenang. Ingat, Anda hanya punya waktu 3 jam. Dalam waktu ini, saya akan menggunakan ki spiritual murni yang telah saya kembangkan seumur hidup untuk mempertahankan hidup Tuan Ye. Jika manik dan tidak tiba tepat waktu, akan terlambat. Bahkan manik dan tertinggi pun tidak dapat menyelamatkannya lebih dari 3 jam. Dr. Huang menegaskan pemahamannya dan segera pergi. Sementara itu, Song Jue dengan tergesa-gesa berteriak, siapkan kuda. Kuda yang cepat, segera. Dr. Huang tidak membuang waktu dan bergegas pergi, bingung dengan kepastian yang tampak jelas dari Guru Sun dalam mengantisipasi kepatuhan Raja. Lagi pula, manik dan tertinggi itu sangat berharga, dan itu adalah permintaan untuk menyelamatkan nyawa putra seorang jenderal. Di dalam rumah Cha, aura biru yang halus muncul kembali saat Guru Sun mengeksekusi teknik bela dirinya untuk menstabilkan kondisi Chang Xiao. Dr. Li, instruksi Guru Sun, sementara saya mengeluarkan ki, tolong lakukan teknik 13 jarum penyembuhan jiwa pada Tuan Cha. Tentu saja, jawab Dr. Li. Ekspresi mereka tetap serius dan tegang saat mereka mengerahkan seluruh upaya untuk menyelamatkan nyawa Chang Xiao selama 3 jam berikutnya. Sebagai orang kepercayaan Raja, mereka memahami bahwa kehidupan Chang Xiao memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan kerajaan. Jika mereka berhasil menyelamatkannya, mereka akan melindungi kerajaan. Namun jika Chang Xiao binasa, wilayah utara kerajaan akan segera jatuh ke dalam bahaya besar, dengan kaki serigala padang rumput yang mengancam kerajaan Chen. Sementara itu, Dr. Huang berpacu menunggang kuda, langsung menuju istana kerajaan. Ia sampai di aula Cheng Tian tetapi dihentikan oleh penjaga istana, yang memberitahunya bahwa Raja saat ini sedang terlibat dalam diskusi penting dengan para pejabat dan tidak boleh diganggu. Dr. Huang, dengan kecemasan yang sangat terlihat, memohon kepada para penjaga untuk segera menyampaikan pesan itu kepada Raja. Kasim Wang segera dikirim untuk menangani masalah tersebut. Gong-gong, Dr. Huang memulai, merasakan keanehan dalam meminta manik dan tertinggi untuk Chang Xiao. Lagi pula, Chang Xiao hanyalah putra seorang jenderal, dan bahkan jika Cha Nantian terluka, Raja mungkin tidak akan menyetujui pelepasan manik dan tertinggi. Namun, dia tidak punya pilihan selain memenuhi permintaan Guru Sun, mengingat kedudukan Guru Sun yang berpengaruh di istana kerajaan. Kasim Wang dengan cepat kembali ke aula dan,
tanpa ragu-ragu, muncul sekali lagi, menyatakan, aku akan menemanimu ke rumah Cha. Dr. Huang memandang Kasim Wang dengan ekspresi bingung, yang membuat Wang mengerutkan alisnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat ini aku memiliki manik dan tertinggi. Ayo pergi. Dr. Huang berdiri di sana dengan takjub. Apa yang terjadi? Apakah sesederhana ini? Chang Xiao terluka dan membutuhkan manik dan tertinggi. Aku mengerti itu. Namun, mengapa Raja begitu mudah melepaskan manik dan tertinggi kita yang berharga? Apa arti semua ini? Bahkan putra mahkota pun tak pernah mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini, berani kukatakan. Dr. Huang tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, mungkinkah Chang Xiao adalah putra rahasia Raja, mungkinkah dia telah menggantikan putra mahkota dalam kasih sayang Raja? Melihat kondisi Dr. Huang yang linglung, Kasim Wang menjadi tidak sabar dan terbatuk-batuk hebat. Dr. Huang akhirnya kembali tenang setelah mendengar batuk itu, dan keduanya bergegas menuju rumah Cha. Saat mereka tiba, 2 jam telah berlalu. Master Sun tidak membuang waktu untuk memasukkan manik-manik dan ke dalam mulut Chang Xiao. 13 jarum penyembuhan jiwa tetap tertancap di tubuh Chang Xiao saat Master Sun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempercepat efek manik-manik dan tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya terjadi transformasi halus pada wujud Chang Xiao yang tampak tak bernyawa. Napas Chang Xiao menjadi lebih dalam dan lebih kuat, menyebabkan dadanya naik turun setiap kali bernapas. Namun, perubahan tersebut hanya sebatas itu saja. Dr. Huang merasa semakin bingung. Kami telah menggunakan manik dan tertinggi yang sangat berharga ini untuknya, akan sangat bermanfaat jika dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi jika hanya memperpanjang pernapasannya selama beberapa jam tambahan, bukankah itu akan menjadi pemborosan yang berlebihan dari manik dan yang tak ternilai harganya ini? Ini lebih dari sekadar pemborosan. Kurung siku tutup. Kami telah melakukan semua yang berada dalam kemampuan kami, ujar Guru Sun, sambil memukul Chang Xiao dan menyalurkan aliran ki ungu ke kepalanya. Ia tampak kelelahan, dahinya basah oleh keringat, saat berbicara kepada Song Jue. Ini akan membuatnya tetap hidup setidaknya sampai Jenderal Cha kembali. Aku benar-benar telah memberikan yang terbaik. Aku minta maaf. Song Jue menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Upaya Anda sangat kami hargai. Terima kasih banyak. Kasim Wang, dengan tatapan tajamnya, mengarahkan pertanyaannya kepada Song Jue. Menurutmu, apakah orang yang menggunakan jurus telapak tulang pelebur itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya? Suara Song Jue terdengar penuh penghinaan saat dia menjawab, pasti para bajingan tak bermoral itu. Kami akan membalas dendam. Kasim Wang terdiam sejenak sebelum berkomentar, prioritas utama kita seharusnya adalah menyelamatkan Tuan Cha. Mungkin Anda sebaiknya memikirkan hal-hal lain nanti. Song Jue mendengus mengejek tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut. Wang melanjutkan, cedera telapak tulang meleleh ini memang tampak agak aneh. Orang yang bertanggung jawab atasnya pasti bukan orang yang sangat terampil, karena mereka tidak mampu menunda kemunculannya. Namun demikian, setelah diperiksa lebih teliti, tampaknya Tuan Cha telah menderita penyakit ini selama beberapa hari. Ini membingungkan saya. Nada bicara Song Jue berubah dingin saat dia menjawab, begitu jenderal kita yang terhormat kembali, dia pasti akan memberikan jawaban. Wang menghela napas, pengalamannya sebagai kultivator tingkat tinggi memberinya pengetahuan tentang teknik telapak tulang meleleh. Dia berbicara dengan harapan dapat mengubah keadaan suram mereka. Dia menyadari bahwa jika bukan karena keterlibatan para pejabat berpengaruh itu, individu-individu yang sangat dihormati oleh Raja, kesulitan mereka saat ini mungkin tidak akan begitu mengerikan. Setelah kepergian mereka, Kasim Wang dan Guru Sun terlibat dalam diskusi panjang. Ini jelas merupakan cedera yang parah. Tapi apakah cedera ini benar-benar terjadi hari ini? Saya tidak bisa memastikan, sulit untuk menentukannya. Jika bukan hari ini, siapa lagi yang bisa mencelakainya? Hehe. Jika itu terjadi hari ini, rumah tangga mana yang mungkin bertanggung jawab? Hehe. Lalu mereka terdiam. Putra mahkota menunjukkan perilaku yang tidak biasa hari ini. Itu bukan seperti biasanya, ujar Kasim Wang. Benarkah begitu? Menuduh Tuan Jiang saat ia sudah dalam keadaan lemah itu satu hal, tapi apa yang dia lakukan sudah keterlaluan. Lalu apa yang Anda maksudkan? Saya tidak memiliki teori yang pasti. Saya mengerti. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang seseorang yang seharusnya tidak dicurigai, sebaiknya abaikan saja. Tepat sekali. Bagaimana dengan rumah tangga itu? Mereka dalam masalah serius. Baiklah kalau begitu. Di rumah Cha, Chang Xiao terbaring tak bergerak di tempat tidur, menyerupai tubuh tak bernyawa. Hanya secercah ki yang samar yang menopangnya, dan bahkan jiwanya pun tampak telah lenyap. Pada kenyataannya, ia mendapati dirinya berada di dalam ruang tanpa batas. Saat ini ia berada di ruang langit, duduk di sebelah Hades kosmik. Dengan susah payah, Chang Xiao menyerap ki dingin yang terpancar dari Hades kosmik.
Gelombang ki dingin itu bukan karena luapan atau giok spiritual, melainkan, itu terkait dengan sebuah telur. Tidak diragukan lagi, telur itulah penyebabnya. Sejak telur itu menunjukkan kekuatan luar biasa beberapa hari yang lalu, menundukkan Gu Jinlong dan menyerap jiwanya, telur itu memasuki kondisi yang tidak biasa. Chang Xiao menduga bahwa telur itu sekarang sudah kenyang karena belum pernah menyantap sesuatu yang sekuat jiwa Gu Jinlong yang dahsyat. Itu seperti ular yang menelan gajah, yang menjelaskan gelombang energi yang muncul secara berkala dari telur tersebut. Energi-energi ini entah bagaimana mengaktifkan Hades kosmik, menyebabkannya melepaskan ki yang dingin. Hal ini sudah berlangsung selama setengah hari. Chang Xiao tidak punya pilihan selain berkonsentrasi penuh pada tugasnya. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan di dalam ruang dan memanfaatkan ki dingin yang berharga. Ki dingin tersebut memurnikan ki spiritualnya dan meningkatkan kekuatan dinginnya. Jika dia mengabaikan kebutuhan akan keseimbangan ruang angkasa, dia dengan senang hati akan melemparkan beberapa keping giok spiritual ke Hades kosmik. Saat ki dingin terus menumpuk, Chang Xiao memperhatikan perubahan di dalam tubuhnya. Tampaknya dia mendekati tahap di mana ki ungu yang naik dari timur dapat maju ke tingkat kedua. Di dantiannya, energi ki ungu yang naik dari timur telah mengental menjadi kabut ungu, sekarang menempati bagian tengah dantiannya. Jika dantian diibaratkan sebuah rumah, maka kabut ungu di tengahnya akan berukuran sebesar telur. Meskipun kecil, keberadaannya tak dapat disangkal. Chang Xiao merasakan bahwa dengan mengisi dantiannya dengan ki ungu yang dihasilkan dari ki dingin yang diubah, dia dapat dengan lancar meningkatkan ki ungu yang naik ke timur ke tingkat kedua. Bab 156. Menguasai Aula Lingbao. Kuasai Aula Lingbao. Dengan mempertimbangkan kondisi negeri Hanyang, Chang Xiao menyadari bahwa mencapai tingkat kultivasi kedua akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam sistem penilaian ini, naik dari tingkat pertama tingkat di Yuan ke tingkat kedua setara dengan menggandakan kekuatan seseorang. Mencapai tingkat ketiga membutuhkan kekuatan 8 kali lipat, sedangkan tingkat keempat membutuhkan kekuatan 64 kali lipat. Prospek mencapai tingkat kedua ki ungu yang naik dari timur tampak menakutkan bagi Chang Xiao, yang tahu bahwa hal itu akan membutuhkan usaha ribuan kali lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertama. Terdapat total 9 tingkatan untuk ki ungu yang naik dari timur. Merenungkan perjalanan panjang dan berat yang menanti di depan, Chang Xiao merasakan gelombang motivasi. Mencapai level keempat akan menandai tonggak penting, setara dengan kekuatan puncaknya di kehidupan sebelumnya, level ke-9 dari tingkat Dao Yuan. Level itu sudah berada di puncak alam King Yun. Membayangkan kemajuannya setelah titik itu membuat Chang Xiao dipenuhi kegembiraan. Keesokan paginya, putra mahkota melakukan kunjungan pribadi ke Chang Xiao dan menghabiskan banyak waktu di rumah Cha. Beliau menunjukkan kepedulian yang tulus, memberikan perlengkapan medis yang berharga dan mengirimkan orang-orang untuk mencari dokter yang terampil. Meskipun berstatus sebagai putra mahkota, beliau menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk membantu pemulihan Chang Xiao. Meskipun tingkat kepedulian dari putra mahkota ini mungkin akan membuat orang lain terharu, Chang Xiao tetap acuh tak acuh. Sementara itu, Song Jue mengamati seluruh kejadian itu dengan skeptis. Dia berusaha membeli perlakuan istimewa, tetapi dia sangat keliru. Setelah hari yang penuh peristiwa, keluarga Cha akhirnya kembali tenang pada malam berikutnya. Song Jue tetap berada di sisi Chang Xiao, takjub dengan ketahanannya. Dia sudah berbaring diam begitu lama, bukankah dia kelelahan? Chang Xiao mempertahankan kondisi ini dengan menggunakan seni bela dirinya. Benarkah dia bisa terus seperti ini selama ini? Ini sungguh luar biasa. Kurasa cukup sekian untuk sekarang, kata Song Jue sambil mengguncang Chang Xiao. Chang Xiao, yang masih fokus pada aktingnya, menjawab dengan lemah, apakah mereka semua sudah pergi? Sambil tertawa, Song Jue berkomentar, ini cuma aku. Berhenti berpura-pura. Berakting lebih melelahkan daripada bertarung dalam 10 pertempuran. Aku kelelahan. Chang Xiao menarik napas dalam-dalam dan meregangkan tubuh, menyebabkan tulang-tulangnya bergerak. Sambil duduk di tempat tidur, dia menjawab, Paman Song, seharusnya Paman merasa puas. Paman lebih hebat dariku dalam hal ini. Aku hampir mati karena berusaha diam. Aku merasa sangat bodoh. Paman sudah sibuk seharian. Kenapa Paman tidak istirahat saja? Dengan nada simpati, Song Jue mengangguk, kau ternyata punya hati nurani. Apa yang kau katakan? Berbaring untukmu. Kau ingin aku berpura-pura mati untukmu. Chang Xiao tersenyum, Paman Song, Paman pasti lelah, iya. Berbaring saja dan jangan lakukan apa-apa. Pasti mudah dan nyaman. Song Jue membalas, tidak mungkin. Dasar kurang ajar. Beraninya kau. Tidak perlu melakukan apapun. Itu tidak mungkin. Aku tidak butuh simpati darimu sekarang. Nikmati saja sendiri. Kembali ke tempat tidurmu dan berbaring di sana sampai akhir dunia. Dengan memasang ekspresi sedih, Chang Xiao memohon, Paman Song, kumohon.
Aku tahu kau selalu memperlakukanku dengan baik. Tolonglah aku kali ini. Ini sungguh tak tertahankan. Kasihanilah keponakanmu yang tercinta, maukah kau? Dengan ekspresi enggan, Song Jue berkomentar, kau tahu ini tak tertahankan, namun kau masih ingin aku melakukannya. Tak bisa dipercaya. Setelah dibujuk lebih lanjut, Song Jue dengan berat hati setuju untuk berbaring di tempat tidur demi Chang Xiao. Karena rasa sayang yang ia rasakan kepada keponakannya, ia memutuskan untuk memberikan kenyamanan dengan tidak melakukan apapun. Mengenakan jubah hitam, Chang Xiao menyelinap keluar melalui jendela. Hanya dalam beberapa detik, Chang Xiao menghilang ke dalam malam yang gelap. Ada satu hal yang sudah lama mengganggu pikirannya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membahasnya, meskipun sebelumnya dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membujuk Song Jue. Di dalam ruang penjualan Lingbao Hall, Wan Zhenghao yang bertubuh gemuk bersandar sebagian di kursinya, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sudah 2,5 hari sejak sang guru dewa pergi. Benarkah dia sudah pergi? Dia selalu datang tanpa memberitahuku. Aku ragu dia akan memberitahuku jika dia memutuskan untuk pergi. Dia selalu membuatku cemas. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada, gumam Wan Zhenghao pada dirinya sendiri, kekhawatirannya sangat terasa. Baiklah, aku akan menunggu 3 hari lagi. Jika sang guru dewa tidak kembali, aku harus kembali ke tempatku sendiri. Ini bukan lingkungan yang cocok untuk seseorang dengan ukuran tubuh sepertiku. Setiap langkah terasa menyakitkan, desahnya. Wan Zhenghao telah memperoleh rahasia keabadian dengan bantuan Gu Jinlong. Itu memang anugerah yang luar biasa baginya. Namun, harga yang harus ia bayar adalah ia akan tetap gemuk selamanya, dan berat badannya akan terus meningkat. Ketika ia pertama kali mendirikan Aula Lingbao, berat badannya sekitar 90 kg. Sekarang, berat badannya mencapai 700 kg, menjadikannya individu tergemuk di dunia. Menurut legenda, kegemukan ini adalah kutukan yang ia tanggung sebagai imbalan atas umur panjang yang seharusnya tidak ia miliki, menurut Gu Jinlong. Saat ia meratapi tubuhnya yang besar, Wan Zhenghao mendengar ketukan pelan di pintu. Guru Guan, yang berdiri di luar, melaporkan, Bos, Feng Ziling meminta audiensi. Wan Zhenghao terkejut dan berseru, Saudara Feng. Mengapa dia di sini? Cepat, ajak dia masuk. Beberapa saat kemudian, Feng Ziling masuk dengan santai dan duduk dengan percaya diri di hadapan Wan Zhenghao. Saudara Wan, sapa Feng Ziling dengan senyum percaya diri. Saudara Feng, apakah Anda tahu di mana Guru Gu berada? Tanya Wan Zhenghao dengan cemas. Aku sudah mengirim pesan kepadanya tadi. Kakak Gu sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan dia langsung memulai perjalanan kultivasi, jawab Feng Ziling dengan acuh tak acuh. Begitu ya. Itu kabar yang luar biasa, seru Wan Zhenghao sambil menggosok-gosokkan tangannya saking gembiranya. Kalau begitu, aku berangkat besok. Raut wajah Feng Ziling menjadi dingin saat dia membantah, tidak, kau tidak bisa. Bingung, Wan Zhenghao bertanya, Saudara Feng, apa maksudmu? Dan bagaimana dengan Saudara Gu? Feng Ziling mempertahankan sikap seriusnya saat berbicara, Saudara Gu mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika saya menemukan harta karun keluarganya untuknya. Dia sangat berterima kasih sehingga dia bersumpah setia kepada saya, menjadikan kami saudara-saudara meskipun berbeda nama. Kami bersujud ke langit 8 kali dan menjadi saudara dalam suka dan duka. Wan Zhenghao menatap Feng Ziling dengan campuran keheranan dan ketidakpercayaan, mulutnya ternganga. Saudara angkat. Saudara dalam suka dan duka, gumamnya tak percaya. Bukankah semua ini terjadi terlalu cepat? Oh, kau tidak percaya. Yah, kakak Gu tahu kau tidak akan percaya. Lihat, apa ini? Chang Xiao meletakkan beberapa benda di atas meja, termasuk sebuah token giok khas yang memancarkan cahaya ungu dengan kata, ketetapan terukir di atasnya, dan token giok lainnya yang bertuliskan nama Gu Jinlong. Tubuh Wan Zhenghao yang besar mulai bergetar seolah-olah daging berlebihnya sedang bergejolak, menyebabkan lipatan lemaknya bergoyang-goyang di sekelilingnya dengan suara, pah, 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 yang terdengar jelas. Token giok kedua, yang bertuliskan identitas Gu Jinlong di dalam sektenya, adalah barang yang tidak akan pernah ia lepaskan. Sementara itu, token giok ungu melambangkan otoritas Chang Xiao atas Aula Lingbao. Keberadaan kedua token tersebut di tangan Feng Ziling memiliki makna yang unik. Gu Jinlong telah menyerahkan kendali Aula Lingbao kepada Feng Ziling. Bagi Wan Zhenghao, ini berarti dia telah mendapatkan atasan lain yang memiliki wewenang atas dirinya. Sekarang dia memiliki bos yang dapat mengawasi tindakannya secara langsung. Saat ia menatap kedua token itu, ekspresinya berubah dari keterkejutan awal menjadi ekspresi seseorang yang baru saja mencicipi sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Seandainya dia sendiri yang menemukan token-token ini, dia pasti akan sangat gembira, menafsirkan keberadaannya sebagai tanda bahwa dia tidak lagi tunduk pada otoritas eksternal.
Namun, dengan Feng Ziling yang sekarang memiliki token-token tersebut, itu berarti dia secara efektif telah menjadi atasan kedua Wan Zhenghao, selain Gu Jinlong. Senyum lembut Feng Ziling justru memperdalam rasa kebingungan dan kemarahan Wan Zhenghao. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, pikirannya dipenuhi kekacauan emosi. Di masa lalu, setiap kali Aula Lingbao memperoleh barang-barang berharga, Wan Zhenghao harus mengalokasikan yang terbaik kepada Gu Jinlong. Namun, Gu Jinlong jarang mengunjungi Aula Lingbao, hanya muncul secara sporadis kira-kira setiap abad, dan hanya tinggal selama beberapa hari. Pengaturan ini memungkinkan Wan Zhenghao untuk mengumpulkan kekayaan yang cukup besar dan mengamankan akses ke bahan-bahan obat yang dapat memperpanjang umur yang sangat ia idamkan. Akibatnya, ia merasa puas dengan keadaan di dalam Aula Lingbao. Kini, semuanya telah berubah dengan munculnya tokoh otoritas lain, Feng Ziling. Pertama, Feng Ziling sepertinya tidak akan tetap bersikap pasif seperti Gu Jinlong. Ia pasti akan mengambil peran yang lebih aktif dalam operasional Lingbao Hall. Kedua, Feng Ziling bukanlah orang luar dari alam yang lebih tinggi, dia adalah penduduk asli negeri Hanyang. Ini berarti dia tidak hanya akan sibuk membuat manik-manik dan tetapi juga akan menginvestasikan sejumlah besar waktu untuk mengawasi urusan Aula Lingbao. Bab 157. Taktik keras dan lunak. Taktik keras dan lunak. Gu Jinlong selalu menuntut harta karun terbaik, tetapi karena standar ketatnya, hanya sedikit barang yang memenuhi persetujuannya. Akibatnya, Wan Zhenghao tidak pernah benar-benar memberikan banyak harta karun kepada Gu Jinlong. Namun, sekarang Feng Ziling telah masuk ke dalam cerita, dia khawatir bahwa hampir semua harta karun yang diperoleh Aula Lingbao akan direbut olehnya untuk produksi manik-manik dan ini berarti bahwa sumber daya yang dulunya berada di bawah kendali Wan Zhenghao sekarang akan jatuh ke tangan Feng Ziling. Sekadar membayangkan harus berinteraksi dengan Feng Ziling setiap hari sudah membuatnya merasa takut. Ia menyimpan keinginan yang mendalam untuk menggagalkan rencana Feng Ziling. Setiap kali pikiran-pikiran seperti itu muncul, niat membunuh yang jahat akan berkobar di matanya. Duduk berhadapan dengannya, Chang Xiao bersandar dengan kaki bersilang, dan dia berbicara dengan santai, "Oh, ngomong-ngomong, kakakku belum kembali ke tempat biasanya. Dia sedang melakukan kultivasi rahasia di tanah Hanyang. Dia menyebutkan bahwa dia akan pergi setelah mencapai tingkat kemahiran bela diri tertentu. Selama masa kultivasi ini, dia menugaskan saya untuk membuat sebuah dan khusus untuknya. Sejujurnya, ini cukup menantang, tetapi bahannya mudah didapatkan. Ini akan menjadi tanggung jawab Anda, Bos Wan. Saya menghargai bantuan Anda. Kita tidak boleh melakukan kesalahan." Wan Zhenghao gemetar seolah tersambar petir. Ia memaksakan senyum dan menjawab, "Tentu. Anda bisa mengandalkan saya. Saya akan memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi." Permusuhan yang sebelumnya ia rasakan terhadap Feng Ziling lenyap seketika. Wan Zhenghao sangat menyadari kekejaman Gu Jinlong. Jika Gu Jinlong ingin menyingkirkannya, itu hanya membutuhkan satu tarikan napas. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melawan Feng Ziling. Keputusasaan dan frustrasi berkecamuk di dalam dirinya. Chang Xiao mengamati perubahan ekspresi di wajah Wan Zhenghao dengan sikap acuh tak acuh. Gu Jinlong kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bagi Chang Xiao, jelas bahwa Aula Lingbao terutama berfungsi sebagai aset pribadi bagi Gu Jinlong, menawarkannya tempat tinggal ketika mengunjungi negeri Hanyang dan potensi untuk mendapatkan harta karun berharga. Rupanya, tempat itu tidak cukup menguntungkan bagi Gu Jinlong. Meskipun demikian, bagi Chang Xiao, itu merupakan aset yang sangat berharga, dan dia berniat untuk menguasainya secepat mungkin. Ia menyadari bahwa Wan Zhenghao sebenarnya tidak menyambut baik transisi ini, tetapi ia tidak berani menyuarakan ketidakpuasannya. Hal itu tidak akan menguntungkannya jika bawahannya menyimpan keraguan, karena ia percaya bahwa bawahan harus teguh dalam kesetiaan mereka. Dengan nada santai, Chang Xiao berkomentar, "Wan, mungkin akan bermanfaat jika kau lebih memperhatikan kesehatan dan penampilanmu. Seorang raja tidak bergantung pada prajurit yang kurus kering. Kau dan aku sekarang sudah seperti keluarga. Aku memiliki resep ramuan pelangsing yang membantu menurunkan berat badan. Jika kau meminumnya secara teratur selama sebulan, kurasa kau bisa menurunkan 90% dari kelebihan berat badanmu." Dia terkekeh pelan, lalu menambahkan, "Pada akhirnya, berat badanmu tidak akan tetap 700 kg, aku sangat yakin kamu bisa mencapai berat badan di bawah 100 kg. Ia mengakhiri ucapannya dengan senyum lembut, matanya terpejam. Wan Zhenghao terkejut dengan pengungkapan tersebut. Seluruh tubuhnya gemetar karena takjub. Sebuah slimming dan harta karun seperti itu benar-benar ada, gumamnya. Wan Zhenghao telah menanggung penderitaan selama ribuan tahun karena obesitasnya. Kadang-kadang, ia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena percaya bahwa hidup dalam penderitaan lebih baik daripada hidup dalam kenyamanan.
Lapisan lemak yang terus bertambah secara bertahap telah menutupi wujud aslinya selama 1600 tahun terakhir, menyembunyikan identitasnya sepenuhnya. Beban keputusasaan sangat menekan Wan Zhenghao. Obesitasnya telah merampas kenikmatan hidup darinya, membuat penisnya tersembunyi di bawah lapisan lemak, sehingga sama sekali tidak berguna untuk aktivitas seksual apapun. Yang tersisa hanyalah tugas berat buang air kecil, fungsi tubuh sederhana yang telah menjadi perjuangan. Kehidupan seksnya telah padam, meninggalkannya hanya dengan desahan kerinduan. Meskipun life extending dan memperpanjang umurnya, hal itu didapatkan dengan mengorbankan penumpukan lapisan lemak pada tubuhnya yang gemuk. Setiap butir dan yang dikonsumsi, kondisinya semakin memburuk, memperparah penderitaan hidupnya. Ketika Feng Ziling menyebutkan ramuan pelangsing, rasanya seolah-olah langit sendiri telah menganugerahkan tali penyelamat kepada Wan Zhenghao, seperti orang yang tenggelam berpegangan pada tanah yang kokoh. Saudara Feng, apakah benar-benar ada ramuan ajaib seperti itu? Apakah itu mungkin? Seru Wan Zhenghao dengan penuh semangat, menggenggam tangan Feng Ziling dengan gembira. Matanya berbinar penuh keserakahan, hasrat yang tak terbantahkan membara di dalam dirinya. Dia mengangguk antusias, matanya tertuju pada Feng Ziling dengan penuh harap. Apakah dan ajaib ini sesuatu yang harus diciptakan oleh tuanmu? Chang Xiao, dengan sikap serius, meyakinkannya, Wan, jangan khawatir. Meskipun membuat manik-manik dan seperti ini adalah usaha yang menantang, dan membutuhkan banyak bahan langka, ini tidak diklasifikasikan sebagai dan tingkat tinggi. Ini tidak memerlukan keterlibatan guruku. Aku sepenuhnya mampu membuatnya. Dengan persediaan bahan yang cukup, aku dapat berjanji untuk memproduksi manik-manik dan ini. Ia melanjutkan dengan hati-hati, namun, saya merasa aneh bahwa tuanmu tidak pernah mengungkapkan keberadaan dan ini kepadamu. Mungkin ada beberapa kerumitan yang mendasarinya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan Wan Zhenghao dan menegaskan kendalinya atas Aula Lingbao, Chang Xiao memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencoreng reputasi Gu Jinlong. Ia merasa tidak terbebani melakukan hal itu, karena Gu Jinlong sudah meninggal. Wajah Wan Zhenghao menjadi sangat muram. Mengapa Gu Jinlong menyembunyikan pengetahuan ini dariku? Apakah dia ingin merampas kehidupan normalku? Apakah dia sengaja menolak kesenangan yang sangat kuinginkan? Gumamnya getir. Wan Zhenghao, yang memiliki kekayaan yang cukup besar, telah bertahan melewati berabad-abad, didukung oleh prospek umur panjang berkat Gu Jinlong. Namun sekarang dia merenungkan apakah hidupnya hanya diperpanjang untuk dijadikan pion demi keuntungan Gu Jinlong. Aku hanyalah alat baginya, simpulnya dengan kesal. Mengapa alat seperti ini boleh menikmati kesenangan hidup? Wajahnya mencerminkan kegelapan pikiran yang semakin mendalam. Chang Xiao, dengan nada santai, melanjutkan, saya sudah menanyakan hal ini kepada kakak Gu. Wan Zhenghao mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh perhatian, rasa ingin tahunya terpicu. Apa yang dia katakan? Ia menjelaskan bahwa ia telah banyak berinvestasi dalam pendidikanmu dan memperpanjang umurmu, semua itu agar kau dapat mengumpulkan harta benda berharga dan sumber daya penting untuknya. Ia percaya bahwa jika kau terlalu menikmati kesenangan hidup, itu akan menjadi pengalih perhatian, mengganggu dedikasimu terhadap tugas-tugasmu. Ini sama saja dengan mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri, jawab Chang Xiao dengan nada acuh tak acuh. Aku sudah tahu. Wan Zhenghao mendidih karena kesal, Tiba-tiba, ia teringat bahwa pria di hadapannya adalah saudara angkat Gu Jinlong dan merasakan gelombang kecemasan. Ia takut Feng Ziling akan menyampaikan percakapan mereka kepada Gu Jinlong. Dengan ragu-ragu, dia menyapa Chang Xiao, Tuan Feng. Baiklah, Chang Xiao, dengan sikap murah hati, menyela, jangan khawatir, Wan. Kita akan terus bekerja sama secara harmonis di dalam Lingbao Hall. Mengingat fokusku pada pembuatan dan, kau akan memikul tanggung jawab utama atas pengelolaan Lingbao Hall. Aku tidak cukup bodoh untuk merugikan kepentinganku sendiri. Wan Zhenghao menghela napas lega dan menjawab, memang benar. Chang Xiao, dengan mata terpejam, berbicara dengan penuh pertimbangan, di masa depan, setelah saudaraku sepenuhnya menyerap alam kosmik dan meningkatkan kultivasinya, dia tidak akan lagi membutuhkan kita untuk menyediakan sumber daya. Pikiran Wan Zhenghao dipenuhi gejolak emosi saat ia mencerna implikasi dari kata-kata Feng Ziling. Ia bimbang antara kegembiraan dan kecemasan, terjebak dalam badai pikiran yang bertentangan. Apa maksud Feng Ziling? Apakah dia ingin menyingkirkan Gu Jinlong untuk selamanya? Pikirnya, diliputi harapan bercampur kecemasan. Dalam hati, ia bersukacita atas prospek penurunan berat badan, akhirnya terbebas dari belenggu obesitas yang telah merampas kenikmatan hidupnya. Namun, rasa takut yang menggerogoti tetap ada di bawah permukaan. Aku mengenal Gu Jinlong dengan sangat baik, pikirnya, ekspresinya berubah dari gembira menjadi cemas. Jika Aula Lingbao tidak lagi memiliki arti penting bagi Gu Jinlong, dia tidak akan lagi memberiku ramuan perpanjangan umur. Lalu bagaimana aku akan memperpanjang umurku?
Saat pikiran-pikiran itu berpacu di benaknya, wajahnya tiba-tiba memucat, dan rasa gelisah yang mendalam mencengkeramnya. Gejolak emosi itu telah membebani dirinya, sebuah sensasi yang mirip dengan melayang ke ketinggian sebelum jatuh kembali ke bumi. Keputusasaan mewarnai suaranya saat dia memohon, "Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ia merasa seperti bidak dalam permainan berisiko tinggi, terombang-ambing oleh kekuatan di luar kendalinya. Terungkapnya identitas Sliming dan masa depan yang tidak pasti mengenai umur panjangnya telah menjerumuskannya ke dalam dilema yang membingungkan. Chang Xiao mengamati Wan Zhenghao dengan tatapan intens yang membuat Wan Zhenghao merinding. Dengan cemas, Wan Zhenghao bertanya, "Tuan Feng, mengapa Anda menatap saya seperti itu?" Dengan sikap acuh tak acuh, Chang Xiao menjawab, "Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa hanya ketika kakakku pergi dan aku memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa batasan, barulah aku dapat memberikan manik-manik pelangsing kepadamu." Senyum hambar menghiasi bibirnya saat ia melanjutkan, "Namun, saya harus memperingatkan Anda tentang batasan waktu yang terkait dengan Sliming dan manik-manik dan yang luar biasa ini memiliki khasiat yang terbatas. Setelah memulai perawatan, ada jangka waktu tertentu di mana Anda harus menggunakannya lagi, agar lemak di tubuh Anda tidak kembali menumpuk." Wan Zhenghao tersenyum getir, mengakui kebenaran kata-kata Chang Xiao. "Aku memahami prosesnya dengan baik. Aku mengerti seluk-beluknya. Tapi..." Dia ragu-ragu, matanya berbinar dengan tekad yang baru. Kilatan tajam kembali muncul di matanya saat ia berpikir, ini hanya menandakan bahwa aku sekarang berada di bawah kendali orang lain. Sebelumnya Gu Jinlong, dan sekarang Feng Ziling. Namun, aku tidak lagi bisa menjamin kehidupan yang panjang. Haruskah aku terus menjadi pion orang lain setelah sekian lama mengabdi kepada orang lain? Ini tidak masuk akal. Mengapa aku harus tunduk? Tanpa sepengetahuan Chang Xiao, sikap Wan Zhenghao telah berubah secara aneh, karena ia menyimpan pikiran untuk memberontak dan menentang. Tekadnya semakin menguat, dan ia mempertimbangkan jalan perlawanan. Meskipun demikian, Chang Xiao tampak tidak menyadari gejolak batin Wan Zhenghao, dan dia dengan santai berkomentar, "Sebenarnya, aku juga memiliki resep untuk ramuan perpanjangan umur. Sayangnya, aku kekurangan bahan yang diperlukan untuk membuatnya saat ini. Jika tidak, aku bisa membuatnya untukmu." Mata Wan Zhenghao membelalak kaget mendengar pengungkapan itu, dan dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh rasa ingin tahu. Bab 158. Mengekang Wan Zhenghao. Mengekang Wan Zhenghao. Tatapan Chang Xiao menembus Wan Zhenghao, membawa intensitas dingin yang menekankan dominasinya yang baru ditemukan. Dia berbicara dengan nada berwibawa, kata-katanya dipenuhi janji, "Wan Zhenghao, jika kau memuaskan aku, menyenangkan aku. Aku bisa membuatmu hidup selamanya, dan aku bisa memberimu tubuh pria normal, yang dengannya kau akan menikmati semua kesenangan di dunia, tanpa henti." Gelar dan sebutan kehormatan telah lenyap. Ia berhenti memanggilnya Wan atau Bos Wan, dan memilih menggunakan nama lengkapnya, Wan Zhenghao. Perubahan panggilan ini melambangkan pergeseran dinamika kekuasaan, yang secara jelas menunjukkan siapa yang memegang kendali. Sebagai respons, napas Wan Zhenghao yang cepat menunjukkan kegembiraannya. Setiap manik dan perpanjangan hidup memberikan satu abad kehidupan, sementara manik dan pelangsing menawarkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kejantanannya. Bersama-sama, keduanya mewakili janji kebahagiaan dan vitalitas abadi, sebuah prospek yang membuatnya diliputi hasrat. Dengan suara bergetar, dia tergagap, "Saudara Feng, Anda tidak bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu." Wajah Chang Xiao memerah mendengar dugaan penipuan. "Apakah aku perlu berbohong padamu? Ini hanya beberapa butir dan perpanjangan hidup," balasnya. "Meskipun aku mungkin tidak membuat butir dan tertinggi, membuat butir dan perpanjangan hidup biasa adalah tugas yang sederhana." Kompleksitas emosi tergambar di wajah Wan Zhenghao saat ia berbicara dengan gigi terkatup. "Kebenaran harus terungkap. Begitu aku melihat salah satu dari dua butir manik-manik ini, aku akan dengan rela menyerahkan hidupku kepadamu, Guru Feng. Hidupku bukan lagi milikku. Aku sudah rela menjualnya kepada Gu Jinlong, jadi mengapa tidak kepadamu?" Senyum kecut tersungging di bibir Chang Xiao saat ia melanjutkan, "Wan Zhenghao, dalam hidupmu yang panjang, kau pasti telah mempelajari satu kebenaran yang tak terbantahkan." Wan Zhenghao mengangguk setuju. "Memang benar. Manusia memiliki jiwa, sedangkan tubuh mereka hanyalah wadah, sekadar bentuk fisik," tegas Chang Xiao. "Anda harus menyadari prinsip mendasar ini." Wan Zhenghao membenarkan, "Itu benar. Manik-manik dan perpanjangan hidup yang diberikan kepadamu oleh Gu Jinlong mungkin tidak sebaik kelihatannya," ucap Chang Xiao, suaranya penuh keseriusan. "Setiap kali kau menelan salah satu manik-manik dan ini, bukankah kau mengalami momen disorientasi? Keheningan menyelimuti dunia, seperti berhadapan dengan kematian." Tatapan Wan Zhenghao dipenuhi campuran kekaguman dan rasa ingin tahu saat dia bertanya, "Bagaimana kau tahu?"
Chang Xiao mengungkapkan wawasannya, dengan mengatakan, karena setiap kali Anda mengonsumsi manik dan perpanjangan hidup, Anda mengalami suatu bentuk kematian sementara. Kemudian, Anda terlahir kembali, secara efektif memperpanjang umur Anda sendiri. Namun, dengan melakukan itu, Anda mengambil lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk kehidupan Anda selanjutnya. Setiap kehidupan di masa depan ini menjadi terikat pada keberadaan Anda saat ini, dan Anda terus menjalani kehidupan selanjutnya ini dalam bentuk tubuh Anda saat ini. Wan Zhenghao mengakui, ya. Oleh karena itu, bahkan jika Anda meninggal, jiwa Anda tidak akan langsung terbebas, jelas Chang Xiao. Anda akan menjalani perjalanan berat melalui kedalaman neraka selama lebih dari 3.000 tahun. Jika Anda telah melakukan perbuatan tidak bermoral, periode ini dapat diperpanjang hingga 4 atau bahkan 5.000 tahun. Hanya setelah menjalani penyucian spiritual ini jiwa Anda dapat mencapai kemurnian dan memulai jalan reinkarnasi. Namun, Anda tidak akan lagi kembali sebagai manusia, karena Anda telah menghabiskan lebih dari 3 milenium mendiami wujud manusia. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, Anda akan mengambil inkarnasi yang berbeda, tidak lagi mendapatkan hak istimewa sebagai manusia. Rasa merinding menjalari tubuh Wan Zhenghao memikirkan implikasi dari pilihan-pilihannya. Namun, lanjut Chang Xiao, dengan senyum sinis menghiasi bibirnya, aku menyampaikan ini kepadamu untuk memberitahukan bahwa nama sebenarnya dari ramuan perpanjangan hidup seharusnya adalah ramuan jiwa ke-8. Dark Soul dan, bisik Wan Zhenghao, wajahnya yang gemuk memucat. Butiran keringat berkilauan di kulitnya, seperti tetesan yang diperas dari dagingnya yang besar. Suara Chang Xiao terdengar dingin dan acuh tak acuh saat ia menyatakan, tujuan sebenarnya dari Dark Soul dan bukanlah untuk memperpanjang hidup seseorang, melainkan untuk membelenggu jiwa, mencegahnya bereinkarnasi. Rasa takut menyelimuti udara saat beban dari pengungkapan ini menimpa Wan Zhenghao. Jimat ini hanya boleh digunakan pada seseorang yang paling kau benci di dunia, ketika kau ingin dia menderita seumur hidupnya. Ini adalah mantra yang sangat jahat. Siapapun yang meminumnya, jiwanya akan terkurung di dalam tubuhnya selamanya. Dia akan menderita selamanya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memulai lagi, jelas Chang Xiao, suaranya penuh dengan pengetahuan yang suram. Dia melanjutkan untuk menjelaskan sifat jahat mantra tersebut, ini adalah mantra paling jahat di alam King Yun. Tujuan awalnya adalah untuk digunakan pada jiwa, tetapi Gu Jinlong, dengan kejeniusannya yang bengkok, menggabungkan rumput 9 keheningan dan bunga tepi seberang ke dalam formulasinya. Perubahan ini memungkinkan mantra tersebut untuk digunakan pada makhluk hidup. Saat pengungkapan yang meresahkan itu terungkap, Chang Xiao mengajukan pertanyaan tajam kepada Wan Zhenghao, pertanyaannya terus terang tanpa basa-basi. Tetapi rumput 9 keheningan pasti akan mendatangkan malapetaka pada tubuh manusia. Kenaikan berat badan yang tak henti-hentinya yang kau alami hanyalah salah satu efek buruknya. Secara bertahap, itu akan membuat seorang pria tidak sepenuhnya laki-laki maupun perempuan. Wan Zhenghao, apakah kau tidak menyadari berkurangnya minatmu pada keinginan duniawi? Terus terang saja, apakah kau telah kehilangan kejantananmu, karena menjadi acuh tak acuh terhadap pesona pria dan wanita? Wan Zhenghao berdiri membeku karena terkejut, matanya kosong, saat kata-kata Feng Ziling mengandung ketepatan yang meresahkan. Kenangan masa mudanya, yang dipenuhi dengan pengejaran asmara, muncul kembali dalam benaknya. Namun seiring bertambahnya usia, semangat itu memudar, hingga ia sepenuhnya meninggalkan keinginan tersebut. Bentuk tubuhnya yang gemuk semakin menjauhkannya dari dunia keintiman fisik, membuatnya hampir asing dengan dunia percintaan. Sepanjang hidupku, aku telah mengabdikan diriku kepada Gu Jinlong, dan dia memperlakukanku seolah-olah aku adalah musuh bebuyutannya, sementara itu, aku mengagumi dan menghormatinya tanpa syarat. Kemudian datang tawaran Chang Xiao, sebuah usulan yang syarat dengan janji-janji yang mengubah hidup. Wan Zhenghao, aku dapat mengembalikan tubuhmu ke keadaan alaminya, memberimu dan perpanjangan hidup yang asli, meringankan dosa-dosa yang tanpa sadar telah kau kumpulkan, dan membangkitkan kembali kejantananmu, katanya. Pilihanmu, Wan Zhenghao, ada di hadapanmu. Wan Zhenghao gemetar, mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan tatapan tajam Chang Xiao yang tak kenal ampun. Pemandangan di hadapannya adalah sosok seorang penguasa, seorang pemimpin tingkat tertinggi, yang memandang rendah seorang rakyat jelata yang berlutut di kakinya. Aura Chang Xiao memancarkan dominasi yang jauh melampaui Gu Jinlong. Pengungkapan yang tak terduga ini membuat Wan Zhenghao kebingungan. Pikirannya berpacu untuk memahami sosok baru ini, seseorang yang kehadirannya bahkan menyaingi raja-raja terkuat sekalipun. Siapakah Feng Ziling ini, bagaimana kehadirannya bisa mengalahkan Gu Jinlong, pemimpin hebat yang telah lama kulayani, apakah dia hanya seorang pembuat dan, ataukah sikapnya yang sederhana menyembunyikan kekuatan yang tak terbayangkan? Wan Zhenghao duduk di kamarnya yang mewah, pikirannya berputar seperti angin puting beliung. Apa yang baru saja terjadi tampak seperti keajaiban. Dia berkedip berulang kali, mencoba membumikan dirinya dalam kenyataan.
Rasanya seperti mimpi, visi fantastis tentang masa depan yang telah lama ia dambakan tetapi tidak pernah berani berharap akan menjadi kenyataan. Ia mendapati dirinya hampir kehilangan kata-kata, suaranya hanya tinggal bisikan ketika akhirnya ia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Aku. Tenggorokannya terasa kering, emosinya terlalu meluap untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun Chang Xiao memahami perasaan tak terucapkan yang menggantung berat di udara. Sikapnya tetap tenang, senyum tentram menghiasi bibirnya saat ia mengulurkan tangannya ke arah meja di dekatnya. Aku mengerti pikiranmu, ia meyakinkan Wan Zhenghao dengan nada menenangkan. Izinkan aku memberikan bukti atas klaimku. Ia memperlihatkan botol giok berisi manik smiling dan yang setengah jadi dan meletakkannya di hadapan Wan Zhenghao. Ini adalah bukti niatku. Untuk membuktikan kata-kataku, kau perlu menyiapkan bak mandi yang cukup besar. Saat kau mengonsumsi manik dan ini, kau mungkin akan merasakan sensasi terbakar. Pada saat itu, ambil pisau dan buat sayatan kecil di jari tengah tangan kananmu. Masukkan ke dalam bak mandi dan saksikan transformasi ajaibnya. Kau akan melihat seberapa banyak kelebihan berat badan yang dapat dikeluarkan dari tubuhmu. Kemudian, dan hanya kemudian, kau dapat benar-benar menilai keaslian janji-janjiku. Setelah menyampaikan instruksi tersebut, Chang Xiao bangkit dari tempat duduknya, gerakannya anggun dan penuh tujuan. Saya pamit sekarang, katanya, dengan nada penuh harapan dalam suaranya. Saya akan kembali besok malam, dengan penuh harap menantikan keputusan Anda. Sampai jumpa. Seolah dipanggil oleh perintah tanpa suara, dia berubah menjadi gumpalan energi gelap, melesat melalui jendela dan menghilang ke dalam malam yang diselimuti kegelapan. Dalam kesunyian yang mengikuti kepergian Chang Xiao, Wan Zhenghao tetap tak bergerak. Waktu seolah berhenti, beban pilihan yang akan dihadapinya menekan dirinya. Pikirannya dipenuhi emosi yang bertentangan, masing-masing berebut dominasi. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya ke arah botol giok itu, keberadaannya menjadi pengingat nyata akan keputusan yang mengubah hidupnya yang ada di hadapannya. Wan Zhenghao bergulat dengan pikiran-pikiran kacau yang berkecamuk di benaknya. Chang Xiao telah memberinya segala yang pernah ia dambakan, tetapi dengan harga yang tidak sepenuhnya dapat ia pahami. Ia tak bisa menghilangkan perasaan gelisah bahwa Chang Xiao bukanlah sosok biasa. Kerendahan hati dan kepolosan yang ditunjukkan sebelumnya kini tampak seperti kedok, menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan Gu Jinlong sekalipun. Ada perasaan mengganggu bahwa di bawah kendali Chang Xiao, perbudakannya akan mutlak, melampaui satu masa hidup. Itu adalah prospek yang menakutkan yang membuatnya terpecah antara keinginan dan keraguannya. Matanya berkedip-kedip memancarkan beragam emosi. Dia menatap satu-satunya butir dan yang ada di dalam botol giok, napasnya semakin cepat. Setelah pergumulan batin yang berkepanjangan, Wan Zhenghao mengambil keputusan yang tegas. Ia menguatkan dirinya, menyadari pengorbanan yang telah ia lakukan selama hidupnya sebagai seorang pelayan. Dengan tekad yang baru, ia bergumam pada dirinya sendiri, aku telah menghabiskan seluruh hidupku melayani orang lain. Seberapa burukkah melayani orang lain lagi? Lagi pula, kali ini, aku akan mendapatkan kembali wujud fisikku dan menikmati kesenangan hidup sekali lagi. Ini adalah pertukaran yang berharga. Aku harus meningkatkan standar kualitas hidupku. Tekadnya semakin kuat, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia meraih botol giok itu, tekad terpancar di wajahnya. Pada saat yang menentukan, dia berseru, seseorang. Ambilkan aku bak besar. Bab 159. Gemuk. Gemuk. Sebuah bak kayu besar, menjulang setinggi orang dewasa, memenuhi ruangan di hadapan Wan Zhenghao. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang penuh antisipasi, suasana berat yang menggantung di udara seperti janji yang tak terucapkan. Wan Zhenghao, dengan tekad yang terpancar di wajahnya, membuka botol itu dengan perasaan cemas yang menyembunyikan antusiasmenya. Isi botol itu berpotensi mengubah hidupnya, tetapi ia tak bisa menahan keraguan yang terpendam di lubuk hatinya. Jika memang benar-benar sesuai dengan cerita-cerita itu, maka mungkin, gumamnya dalam hati, pikirannya bergema seperti bisikan harapan yang paling samar. Kata-katamu tampak tulus, dan melayanimu mungkin bukanlah takdir yang mengerikan. Setidaknya kau mengakui kemanusiaanku. Setidaknya kau tertarik pada perjuanganku. Ini jauh berbeda dari sekadar menjadi alat dalam genggaman Gu Jinlong, menanggung siksaan tanpa henti tanpa jeda. Dia memejamkan matanya, sebuah tindakan yang menunjukkan kepercayaan sekaligus ketakutan, menolak untuk menatap mata manik dan berharga yang dipegangnya di tangan yang gemetar. Sebuah manik, tidak semegah manik dan tertinggi yang legendaris, tetapi manik yang menyimpan kekuatan rahasia di dalamnya. Saat ia menelan butiran dan itu, sensasi tak terduga melandanya. Sensasi itu melepaskan gelombang rasa yang membakar dan menyengat, membakar tenggorokannya dengan kobaran api yang tak terkendali. Air mata menggenang di matanya, bukti intensitas tak terduga dari pengalaman ini. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya begitu, gumamnya? Suaranya menghilang saat gelombang panas tiba-tiba melanda dantiannya,
tubuhnya berubah menjadi tungku api yang mem-scorching. Sensasi itu hampir tak tertahankan, seolah-olah kobaran api telah menelannya sepenuhnya. Namun, ia tetap berpegang teguh pada tekadnya, menyadari bahwa manik-manik dan ini memiliki kekuatan transformatif. Seluruh tubuhnya terasa seperti bergetar, seolah lemak tubuhnya meleleh, dimakan oleh api internal yang berkobar. Anehnya, ia merasakan energi misterius mengalir melalui jari tengahnya, sebuah kekuatan yang asing namun tak terbantahkan. Dengan tekad yang kuat, dia mengertakkan giginya, menahan intensitas yang menyengat. Dia tahu bahwa membiarkan kekuatan membara ini bekerja selama mungkin adalah kesempatan terbaiknya untuk membuka potensi tersembunyinya. Kenyataan yang jelas tentang situasi tersebut sangat membebani ruangan. Wan Zhenghao, yang dipenuhi tekad, telah menanggung cobaan itu selama hampir 2 jam. Dia berjuang melawan gejolak dahsyat yang berkecamuk di dalam dirinya, mendorong batas ketahanannya. Namun, seiring waktu berlalu dengan lambat, siksaan itu menjadi tak tertahankan. Dengan jeritan serak, dia memecah keheningan yang mencekam, mengeluarkan seruan putus asa, "Ah!" Tanpa ragu, dengan tekad yang membara, ia meraih pisau dan mengarahkannya ke ujung jari tengahnya. Mata pisau itu mengenai daging dengan bunyi syak yang tajam dan menggema. Sesaat setelah kejadian itu, dia menekan tangan kanannya ke tepi bak kayu besar tersebut. Rasa tidak nyaman menggerogotinya, mendorongnya untuk membungkuk dan memeriksa ujung jarinya yang terluka. Anehnya, tidak ada darah yang keluar dari luka tersebut. Sebaliknya, zat berminyak berwarna gading menyembur keluar dari jarinya, menyerupai aliran kecil lemak putih setengah padat dan setengah cair, aliran yang tak henti-hentinya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya diliputi panas, campuran aneh antara rasa sakit dan kenikmatan mengalirinya. Sensasi terbakar semakin intens setiap saat, disertai dengan aliran lemak yang semakin deras mengalir dari jarinya. Akhirnya, aliran lemak kental, selebar jarinya, tumpah keluar dengan suara, puff, yang menggema, memercik deras ke dinding bak mandi di seberangnya. Seiring waktu, dasar bak mandi terisi, lemak berminyak naik seperti gelombang pasang yang tak terhindarkan. Aliran itu tak menunjukkan tanda-tanda mereda, semakin banyak lemak terus muncul, mengubah bak mandi menjadi wadah zat aneh ini. Wan Zhenghao merasa seolah-olah melayang di langit, menikmati sensasi yang luar biasa. Itu adalah pengalaman yang unik, dan dia tak bisa menahan diri untuk menikmatinya. Dengan suara yang penuh ekstasi dan sedikit nada sensual, dia mengerang, "Yo Huo." Suaranya, meskipun lembut, mengandung nada menggoda seorang pekerja profesional yang memuaskan pelanggan yang menuntut. Saat bak mandi hampir terisi setengahnya, sensasi panas di dalam dirinya tetap terasa kuat, dan aliran lemak tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Seolah-olah setiap ons lemak di tubuhnya telah berkumpul di ujung jarinya, keluar melalui celah kecil itu. "Ini luar biasa," gumamnya penuh kebahagiaan. "Oh, Tuan Feng, aku milikmu selamanya. Ini adalah kebahagiaan murni." Selama 2 jam, lemak mengalir deras seperti arus ke dalam bak mandi, mengisinya hingga penuh. Ia mempertimbangkan untuk meminta bak mandi lain, tetapi yang mengejutkannya, sensasi itu tiba-tiba berhenti. Namun, lemak itu terus mengalir. Dia merasakan lemak itu menggumpal di tubuhnya, dan dia menghela napas. Sepertinya, ini seharusnya disebut akhir hari. Setelah kurang lebih 10 menit, aliran itu akhirnya berhenti. Tetapi saat lemak itu berhenti, sensasi menyakitkan menyelimutinya. Dia menggeliat di lantai, berjuang untuk bernapas, mengalami dualitas mendalam antara kesenangan dan rasa sakit. Manik-manik dan itu. Bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, geramnya sambil menggertakkan gigi, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Tapi, itu sepadan untuk ditanggung. Saat malam menjelang larut, rasa sakit itu perlahan menghilang. Ia mulai memahami bahwa mengurangi lemak dalam jumlah yang signifikan berarti harus menanggung rasa sakit yang setara. Selama ia mampu menahannya, hasilnya akan sepadan. Perlahan-lahan ia berdiri dan mencoba bergerak di sekitar ruangan. Lemak di tubuhnya bergoyang saat ia berjalan, dan ia menyadari bahwa berat badannya memang telah berkurang. Tak sanggup menahan diri, dia mendekati bak mandi yang penuh hingga meluap dengan lemak. Itu pasti lebih dari 50 kg, perkiraannya, campuran kebahagiaan dan frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Bagi orang lain, kehilangan lemak sebanyak ini akan menghasilkan transformasi yang signifikan, tetapi aku masih terlihat sama. Dia menghela napas, meskipun perasaan yang sebenarnya di lubuk hatinya adalah kepuasan. Dia telah berusaha menurunkan berat badan selama berabad-abad, dan ini adalah pencapaian monumental baginya. Itu adalah kebahagiaan yang tak terukur. Dengan erangan puas, dia berseru, "Ada yang mau masuk?" 2 penjaga dengan cepat memasuki ruangan. "Singkirkan wadah lemak ini dan buang dengan benar," perintahnya sambil melambaikan tangannya dengan rasa puas. Saat ia terus mondar-mandir di sekitar ruangan, memeriksa perutnya, ia tak bisa tidak memperhatikan perubahan halus. Meskipun tidak berubah secara drastis, ada perasaan ringan yang jelas, terutama di sekitar perutnya. Dia mengusap perutnya,
tenggelam dalam kepuasan. Meskipun perutnya masih cukup buncit, dia bisa merasakan bahwa ukurannya sedikit mengecil. Itu adalah perasaan yang luar biasa, perasaan yang hanya sedikit orang yang benar-benar bisa memahaminya. Malam itu, dia tidur nyenyak dan tenang, tidur pulas yang telah lama tidak dia dapatkan selama berabad-abad. Dia merenung, aku kaya, bahkan, aku lebih kaya daripada kebanyakan negara, aku bisa mendapatkan apapun di dunia, mampu membeli segalanya tanpa terkecuali, bahkan kesenangan yang paling didambakan dan intim pun berada dalam jangkauanku. Tetapi terlepas dari kekayaanku, aku telah kehilangan esensi menjadi seorang pria. Kesenangan yang dulunya dapat diakses oleh pria kini berada di luar jangkauanku. Aku harus menolak rayuan wanita yang dulunya mengerumuniku, sebuah rasa sakit yang tak terlukiskan, tapi itu akan segera berubah, hahaha. Keesokan harinya, ia merasa seringan burung, meskipun dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Bagi siapapun yang telah menurunkan berat badan lebih dari 50 kg dalam semalam, sensasi seperti itu tak terbantahkan. Sensasi itu masih terngiang di benaknya, meskipun ia tetap bertubuh gemuk. Saat menikmati hidangan di ruang penjualan, nafsu makannya terlihat meningkat. Ia mendapati dirinya menginginkan setiap hidangan, dan menyantapnya dengan bebas. Pada akhirnya, dia menyeka mulutnya dan berseru dengan gembira, makanan hari ini benar-benar luar biasa. Sangat sesuai dengan selera makan saya. Tuan Tua Guan, sambil menikmati hidangannya sendiri, menjawab, terima kasih, bos, kita bisa menikmati masakan lezat seperti ini hari ini. Wan Zhenghao terkejut. Apa? Berkat aku? Ya, tentu, jawab Guru Guan sambil tersenyum dan mengusap janggutnya. Gumpalan lemak yang sangat besar itu. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkannya, tetapi juru masak kami, Li, melihatnya dan sangat gembira. Dia tak henti-hentinya memujinya, mengklaim itu adalah hadiah dari surga. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai juru masak, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat lemak murni berkualitas tinggi seperti ini. Yang terpenting, lemak ini alami dan organik, menjadikannya bahan masakan yang ideal. Wan Zhenghao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya memucat, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, lalu. Master Guan melanjutkan dengan puas. Yah, dia tidak akan menyia-nyiakan bahan berkualitas tinggi seperti itu, kan? Itu akan menjadi pemborosan yang mengerikan. Jadi, Kokili memutuskan untuk menggunakan lemak itu dalam kreasi kulinernya. Lihat saja apa yang kita santap hari ini. Master Guan menikmati kenangan itu sambil membersihkan giginya. Makanannya luar biasa lezat. Aroma, penyajian, dan rasanya semuanya luar biasa. Rasanya masih terasa di mulutku, dan aku akan memikirkannya selama berhari-hari. Wajah Wan Zhenghao berganti-ganti antara pucat, merah, dan hijau. Akhirnya, wajahnya menjadi hitam saat ia memahami wahyu tersebut. Tuan Guan mengamati perubahan pada warna kulit atasannya dan... Pikirku, dia benar-benar hebat, aku ragu aku bisa menguasai seni mengubah ekspresi wajah seperti dia, para pemain yang bisa mengubah wajah seharusnya belajar darinya. Lalu, dia mendengar Wan Zhenghao muntah. Tanda hubung. Ora-ora-oh. Bab 160. Festival Makanan Gemuk Ilahi. Festival Makanan Lezat Ilahi. Tanda pisah. Oreh. Cipratan. Perut Wan Zhenghao memberontak, memuntahkan isinya dalam derasnya gejolak. Setiap muntahan dan muntahan menggema di seluruh ruangan dalam simfoni kesengsaraan. Ciprat. Tuan Guan, yang masih menikmati cita rasa lezat dari santapan mewah itu, tidak pernah menyangka akan menyaksikan ledakan pencernaan bosnya yang tiba-tiba dan dahsyat. Cairan tak sedap keluar dari mulut Wan Zhenghao, mengenai wajah Tuan Guan dan memercik ke seluruh tubuhnya. Terkejut oleh kejadian yang tak terduga, keterkejutan awal Guru Guan segera berubah menjadi rasa mual yang mendalam, menyebabkan dia ikut muntah-muntah. Penderitaan Wan Zhenghao tak henti-hentinya, ia terus muntah dengan dahsyat yang seolah tak berkesudahan. Pemandangan itu sangat menyedihkan, kontras yang mencolok antara seorang pria yang telah mengosongkan perutnya dari setiap suapan makanan yang pernah ia konsumsi dan pria lain yang tidak memiliki apapun lagi untuk dimuntahkan. Sang pelayan, gemetar ketakutan, menyaksikan pemandangan mengerikan itu terjadi di depan matanya, wajahnya pucat pasi. Apa yang mungkin menyebabkan ini? Akhirnya, kejang-kejang Wan Zhenghao berhenti. Ia terkulai di kursinya, kepalanya tertunduk lemah sambil berbicara dengan suara lirih, cepat. Cepat. Bersihkan. Ganti baju. Oreh. Keinginan untuk muntah masih terasa, meskipun sudah tidak ada lagi yang bisa dimuntahkannya. Ia terbaring di sana, kelelahan dan kalah. Tuan Guan, dengan cemberut yang lebih gelap dari awan badai, pergi untuk mengganti pakaiannya yang kotor, menjadi korban muntahan bosnya yang tidak tepat waktu. Pelayan itu, dengan sigap, bekerja dengan tekun untuk mengembalikan ketertiban di ruangan yang berantakan itu. Setelah beberapa saat, ia menyelesaikan tugas berat tersebut, dan kembali dengan semangkuk sup jahe gula hangat untuk bos besar yang sedang sakit. Akhirnya,
Setelah lama menderita, Wan Zhenghao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya Tuhan. Aku pasti orang pertama yang melakukan perbuatan seperti ini dan kemudian memujinya. Aku mungkin baru saja mengukir namaku dalam catatan sejarah." Perasaan campur aduk antara kesedihan dan kemarahan berkecamuk di dalam dirinya. Pintu terbuka lebar, dan Master Guan yang masih kesal masuk dengan terburu-buru. Wajahnya tetap muram, mencerminkan kekesalannya. "Apa yang terjadi padamu, bos?" Tuan Guan telah menghabiskan seluruh karirnya di ruang penjualan dan tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi korban muntahan bosnya tanpa sengaja, terutama setelah makan yang memuaskan. Kemarahannya sangat terasa. Meskipun lemah, Wan Zhenghao menoleh untuk menatap guru Guan. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi kata-kata tak mampu terucap. "Apa yang bisa saya katakan? Haruskah aku memberitahunya, bahwa lemak yang dia konsumsi berasal dariku? Haruskah aku mengaku, bahwa aku melahap lemakku sendiri dan memujinya? Haruskah saya mengungkapkan bahwa kalian semua mengonsumsi lemak dari tubuh saya dan menghujaninya dengan pujian? Yah, aku masih punya sedikit harga diri." Kurung siku tutup. Sambil berpikir apa yang akan dikatakan selanjutnya, Wan Zhenghao memaksakan senyum dan berkata, "Mulai sekarang, saya akan berpantang mengonsumsi makanan apapun yang dimasak dengan jenis lemak itu. Bahkan, semua makanan yang mengandung lemak akan dilarang bagi saya. Saya sedang memulai perjalanan penurunan berat badan." "Mengerti. Saya sedang menurunkan berat badan. Betapapun lezatnya makanan itu, saya akan berpantang." Sudah jelas. Rasa kebingungan menyelimuti semua orang yang hadir. Menurunkan berat badan. Itu alasan yang masuk akal, tetapi bisakah itu benar-benar menjelaskan perilakunya yang aneh hari ini? Kecurigaan terus menghantui pikiran mereka, tetapi tak seorang pun berani bertanya lebih lanjut. Jelas bahwa bos mereka, Wan Zhenghao, menyembunyikan sesuatu. Menjadi bos besar berarti bahwa bahkan alasan yang paling lemah sekalipun dapat digunakan sebagai tameng yang tak tergoyahkan, di luar celaan atau pertanyaan. Namun, sebuah transformasi halus telah terjadi di dalam ruang penjualan. Hidangan yang dibuat dengan lemak berharga itu telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. Orang-orang dengan antusias mengantre di kantin, memegang mangkuk mereka, menunggu untuk mencicipinya. Tidak ada hal lain yang dapat membangkitkan antusiasme sebesar itu di antara mereka. Lemak itu telah menjadi makanan lezat yang sangat dihargai, yang dinantikan dengan penuh antusias setiap kali muncul secara berkala. Terkadang, persediaannya melimpah, sementara di waktu lain, persediaannya langka, seolah-olah sudah habis sejak lama. Saat orang-orang dengan penuh harap menantikan kembalinya, Wan Zhenghao akan berdiri dengan ekspresi aneh di wajahnya, mengamati pemandangan itu. Desas-desus beredar bahwa hanya bos besar yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan lemak unik ini, tidak ada orang lain, terlepas dari pengaruh mereka, yang dapat memperolehnya. Pada kenyataannya, ini bukanlah desas-desus sama sekali, ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Hanya Wan Zhenghao yang memiliki cara untuk mendapatkannya. Merenungkan kenyataan bahwa lemak yang diekstrak dari tubuhnya sendiri kini menjadi makanan pokok dalam masakan mereka, dinikmati oleh banyak orang, Wan Zhenghao mengalami perpaduan emosi yang kompleks dan tak terlukiskan. Bahkan mereka yang mahir dalam seni prosa pun akan kesulitan untuk menangkap esensi perasaannya. Kedatangan lemak tersebut memicu pesta besar. Awalnya, ada puluhan wadah berisi zat berharga ini di dalam ruang penjualan, menjadikan tahun itu penuh kegembiraan. Nilainya tidak begitu fantastis pada saat itu karena kelimpahannya. Namun, seiring berkurangnya pasokan dan menjadi langka, nilainya meroket, membuktikan pepatah lama bahwa kelangkaan melahirkan nilai. Hari ketika lemak itu muncul kembali setelah absen lama menjadi peristiwa penting. Festival Makanan Lemak Ilahi. Seiring waktu, ruang penjualan telah tumbuh dan berkembang di bawah kepemimpinan Feng Ziling, mengubah acara tahunan ini menjadi perayaan penting di negeri Hanyang. Festival ini diadakan setiap tahun pada tanggal 18 Juli, sebuah acara yang asal-usulnya telah lama terlupakan. Hanya sedikit yang ingat mengapa festival ini dimulai atau bahkan nama pastinya. Meskipun demikian, festival ini bertahan sepanjang zaman, menjadi tradisi integral di negeri Hanyang. Malam berikutnya, Chang Xiao menepati janjinya dan memasuki ruang penjualan. Begitu memasuki kamar Wan Zhenghao, dia langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Penampilan Wan Zhenghao memburuk drastis hanya dalam satu hari. Ia memancarkan aura kematian yang akan segera datang, terbaring tak berdaya yang membuatnya menyerupai ikan layu yang dibuang untuk dikeringkan. Bahkan tindakan sederhana seperti berkedip pun tampak di luar kemampuannya yang lemah. Chang Xiao, terkejut dan bingung melihat pemandangan di hadapannya, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Meskipun seharusnya ia merasa tidak nyaman dan kesal karena melayani orang lain, sungguh tak terbayangkan melihat Wan Zhenghao terbaring di sana, seolah menunggu kematian. Wan Zhenghao tampak seperti seorang pria di ambang kematian, berpegangan erat pada sisa-sisa kehidupan yang rapuh. Feng Ziling.
Wan Zhenghao berhasil mengumpulkan sedikit semangat saat melihat Chang Xiao, kau akhirnya tiba. Dengan susah payah, ia berusaha berdiri, tetapi gerakannya goyah, dan ia bergoyang seperti daun rapuh tertiup angin. Itu pemandangan yang tidak biasa bagi seseorang yang malas seperti Wan Zhenghao. Keengganan untuk bangun adalah satu hal, ketidaknyamanan yang mendalam itulah yang membuatnya tetap terbaring. Namun, di hadapan Feng Ziling, sosok yang memegang kendali atas masa depannya, dia tidak mampu untuk tetap berdiam diri. Aku sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, aku akan mengikuti arahanmu, Wan Zhenghao menyatakan. Itu adalah ungkapan kesetiaan yang tak tergoyahkan, meskipun terdengar seperti gumaman samar. Chang Xiao merasa iba melihat kesusahan dan kelelahan yang jelas terlihat pada Wan Zhenghao. Dengan lembut, ia berkata, Saudara Wan, tampaknya Anda telah mengalami hari yang cukup melelahkan. Saya dapat memahami gejolak emosi yang pasti Anda alami saat Anda mengubah kesetiaan Anda. Pada waktunya, Anda akan menghargai kebijaksanaan keputusan Anda hari ini. Wan Zhenghao, dengan kecemasan yang terlihat jelas, segera menjawab, tidak. Aku mengerti sekarang. Berpihak pada kakak Feng adalah pilihan terhebat yang pernah kubuat dalam hidupku. Namun, Chang Xiao merasa bingung dengan jawaban itu. Dia bertanya, tapi, menurutku, kau sepertinya tidak berkembang dengan pemahaman barumu itu, kan? Wan Zhenghao meringis, seolah hendak menangis, tetapi menahan diri untuk tidak berbicara lebih lanjut. Karena tidak ingin membahas lebih lanjut topik sensitif tersebut, Chang Xiao mengganti pembicaraan. Apakah kamu sudah menggunakan manik-manik dan yang kuberikan? Bagaimana hasilnya? Dia yakin akan khasiat pil pelangsing itu. Namun demikian, mengingat kegemukan Wan Zhenghao yang luar biasa dan kondisinya saat ini, sulit untuk memastikan apakah pil tersebut telah menyebabkan penurunan berat badan. Wan Zhenghao, dengan desahan sedih, menjawab, ini berhasil dengan sangat baik. Aku benar-benar mengekstrak 50 kg lemak berminyak. Sungguh, ini adalah manik dan yang luar biasa. Ah, bukankah seharusnya kau senang? Chang Xiao mengungkapkan keterkejutannya. Jika memang terbukti efektif, kau seharusnya gembira. Apakah ada hal lain yang mengganggumu? Wan Zhenghao meratap, aku bahagia. Aku sungguh bahagia. Aku benar-benar, sungguh, sangat gembira, tapi para bajingan itu tidak membuang lemakku. Chang Xiao bingung. Apa maksudnya? Lemak itu, apa yang terjadi padanya? Sambil mengamati keadaan Wan Zhenghao yang menyedihkan, Chang Xiao merenungkan skenario yang tidak mungkin, yang meskipun tidak realistis, berpotensi menjelaskan kesulitan yang dialaminya saat ini. Menahan tawa yang hampir keluar, dia bertanya, kau tidak memakannya, kan? Kecemasan Wan Zhenghao sangat terasa, dan dia tampak hampir melukai diri sendiri saat menjawab, bajingan-bajingan itu, mereka menggunakan lemakku untuk memasak. Aku tidak menyadarinya, jadi aku memakan masakannya. Sejujurnya, rasanya enak, tapi ketika aku mengetahui kebenarannya, aku menjadi seperti yang kau lihat sekarang. Kesedihannya tetap tak berkurang saat ia menceritakan kisah itu. Apa? Rahang Chang Xiao ternganga tak percaya. Kecurigaannya ternyata benar. Chang Xiao meledak dalam tawa yang menggemparkan dunia. Dia memegang perutnya, menepuk pahanya, dan gemetar karena geli sambil air mata mengalir di wajahnya. Bibir Wan Zhenghao bergetar seolah-olah ia hampir menangis, berusaha keras menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan kesulitannya. Ia terjebak di antara keputusasaan atas keadaannya saat ini dan absurditas cobaan yang baru saja dialaminya. Merasakan kegelisahannya, Chang Xiao memutuskan untuk tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih menggembirakan. Apakah kamu menggunakan manik-manik dan yang kuberikan? Bagaimana hasilnya? Dengan keyakinan tulus akan kemanjuran manik-manik itu, Chang Xiao dengan penuh harap menantikan respons Wan Zhenghao. Namun, ia tak bisa menahan rasa penasaran apakah manik-manik itu benar-benar telah bekerja mengingat obesitas ekstrim dan kondisi Wan Zhenghao yang semakin memburuk. Wan Zhenghao menghela napas sedih dan menjawab, berhasil. Berhasil luar biasa. Aku benar-benar mengekstrak 50 kg lemak berminyak. Itu benar-benar manik dan yang luar biasa. Chang Xiao tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah seharusnya kau senang dengan itu? Kebingungannya semakin bertambah saat ia mengamati penampilan Wan Zhenghao yang berantakan. Karena terbukti efektif, seharusnya kau bersukacita. Apakah ada hal lain yang tidak beres? Diliputi emosi, Wan Zhenghao mengerang menjawab, aku senang. Sungguh, aku senang. Aku benar-benar, sepenuh hati, dan sangat gembira. Aku sangat bahagia. Ia berhenti bicara, suaranya bernada sedih, tapi bajingan-bajingan itu gagal membuang lemakku. Bingung dengan pernyataan yang samar itu, Chang Xiao hanya bisa bergumam ragu-ragu, sambil mencoba memahami situasi tersebut. Sambil menghela napas berat, Wan Zhenghao melanjutkan,
lemak itu, apa yang terjadi padanya? Ekspresinya tetap menunjukkan kesedihan yang mendalam. Namun, Chang Xiao mulai memikirkan sebuah gagasan yang tidak masuk akal, gagasan yang begitu aneh sehingga mungkin dapat menjelaskan keadaan yang mengerikan ini. Menahan tawa yang hampir meledak, ia berkata, kau tidak memakannya, kan? Kesengsaraan Wan Zhenghao tampaknya semakin bertambah ketika dia mengakui, para bajingan itu, mereka menggunakan lemakku untuk memasak. Aku tidak tahu apa-apa, jadi aku memakan masakan itu. Sejujurnya, rasanya enak sekali. Namun, ketika aku mengetahui kebenarannya, aku berakhir seperti ini. Terkejut dan benar-benar bingung, Chang Xiao kesulitan menemukan kata-kata. Mungkinkah kecurigaannya yang aneh itu benar-benar menjadi kenyataan? Untuk jangka waktu yang lama. Menanggapi pengungkapan yang mengejutkan itu, Chang Xiao tertawa terbahak-bahak tanpa terkendali. Dia memegang perutnya, menepuk kakinya, dan gemetar karena geli, air mata mengalir di wajahnya saat dia menikmati absurditas situasi tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.